101 Sutra Matahari, 1781 hingga 1790. Portal Dunia Kecil, suara serak, menguasai. Orang tuamu meninggal dengan sangat menyedihkan. Tidak bagus. Senior Qiu, Senior Liu, Senior Sangguan, klan kami telah kehilangan 3 senior. Bagaimana kami bisa menjelaskan kepada pemimpin ketika kami kembali? 20 Master Alam Yansing yang baru saja jatuh semuanya berasal dari berbagai kekuatan besar di dunia tengah Tiongkok, dan status mereka sangat tinggi. Mereka adalah tulang punggung kekuatan masing-masing. Dan mereka semua mulai menangis dan melolong pada saat ini. Jatuhnya para Master Alam Yansing ini tidak diragukan lagi telah menyebabkan kerugian besar bagi kekuatan-kekuatan ini. Pada saat ini, Master Nian Xingjing yang tersisa semuanya terbangun. Awalnya, mereka berpikir bahwa dengan begitu banyak Master Alam Yansing yang mengepung Ye Tianfei bersama-sama, mereka akan dapat dengan mudah menangani anak muda ini. Tapi sekarang mereka mengerti bahwa pemuda di depan mereka ini jelas bukan tandingan mereka. Setelah memikirkan hal ini, beberapa Master Alam Yansing mulai mundur dari Ye Tianfei. Kecepatan yang ditunjukkan Ye Tianfei barusan sangat menakutkan. Dia bisa mencapai lokasi manapun dalam satu langkah. Pada saat ini, Master Alam Yansing ini marah dan takut pada Ye Tianfei. Bukankah kamu terus-menerus mengatakan bahwa kamu ingin mengepungku dan membunuhku? Kemarilah dan bertarung. Ye Tianfei memandang Master Alam Yansing yang terus mundur dan berkata dengan ringan. Setelah mendengar kata-kata Ye Tianfei, para Master Alam Yansing yang diam-diam mundur terkejut. Tidak lagi peduli dengan wajah mereka, mereka semua mundur dengan cepat untuk menjauhkan diri dari Ye Tianfei. Setelah Ye Zhan membunuh 20 Master Alam Yansing, klon vampir muncul, menyedot semua esensi dan darah asli dari 20 Master Alam Yansing, dan langsung menelannya. Di dunia luar, esensi asli dan darah iblis yang dibunuh Ye Tianfei semuanya ditelan oleh klon vampir. Faktanya, setiap kali Ye Tianfei membunuh musuh, klon darah akan mengikuti dan melahap esensi dan darah asli lawan. Ini adalah semacam pelatihan untuk klon vampir, dan Ye Tianfei tentu saja tidak akan melewatkannya. Selama periode waktu ini, kekuatan klon vampir telah meningkat pesat. Darah iblis jauh lebih mulia daripada darah pejuang manusia, jadi setelah melahap esensi asli dan darah iblis tersebut, kekuatan klon vampir melonjak dengan cepat dalam waktu singkat. Jika kamu tidak melawan, aku akan melakukannya. Ye Tianfei mencibir. Dengan karakter Ye Tianfei, karena Master Alam Yansing ini mulai mengepung dan membunuhnya, bagaimana mereka bisa dengan mudah melepaskannya? Nak, kamu harus mengelilingi orang dan mengelilingi mereka. Ayo bertarung denganmu. Pada saat ini, 5 pria tua tiba-tiba keluar dari kerumunan dan berdiri di depan Ye Tianfei. Salah satu dari mereka berteriak dengan suara yang dalam. Kelima lelaki tua ini baru saja mengepung tuan istana, mencegahnya membantu Ye Tianfei. Sekarang mereka melihat bahwa Master Alam Yansing bukan tandingan Ye Tianfei, jadi mereka berdiri. Kelima lelaki tua ini semuanya adalah penguasa alam bintang patah. Di atas alam Yansing adalah alam bintang rusak, dan di atas alam bintang rusak adalah alam bintang pengintip. Alam bintang patah adalah milik para master terbaik di dunia tengah Tiongkok, dan tidak banyak alam bintang rusak di seluruh Tiongkok dunia tengah. Adapun penguasa alam pengintip bintang, menurut legenda, hanya ada satu orang di seluruh dunia tengah Tiongkok yang mungkin adalah alam pengintip bintang, dan itu adalah penguasa istana dari Istana Surgawi. Tapi ini hanya legenda. Tidak ada yang tahu apa kekuatan istana Master Istana Tianshan. Dan pemilik istana dari Istana Kehidupan Abadi adalah Master Alam Bintang Rusak tahap akhir. Konon ada seorang leluhur di markas besar Istana Panjang Umur yang memiliki kekuatan sempurna dari alam bintang patah. Di antara 5 lelaki tua di depan saya, 3 berada di tahap awal alam bintang patah dan 2 berada di tahap tengah alam bintang patah. Kamu harus berbelas kasihan dan memaafkan orang lain. Ini hanya lelucon, dunia ini jelas tentang siapa yang bertinju besar, dan siapapun yang bertinju besar masuk akal. Kalian berlima, kemarilah dan matei. Ye Tianfei tidak menunjukkan rasa takut saat menghadapi 5 Master Realem bintang patah dan berkata sambil mencibir. Su Fei, biarkan aku yang menanganinya. Pemilik istana mengirim pesan kepada Ye Tianfei dan berkata, tidak perlu, Tuan Istana, kamu bisa menonton saja dari pinggir lapangan.
Saya ingin menguji kekuatan kelima orang tua ini. Jawab Ye Tianfei. Ini, baiklah. Jika Anda memerlukan bantuan, segera angkat bicara dan saya akan membantu Anda. Pemilik istana ragu-ragu sejenak lalu menjawab. Gemuruh. Tubuh Ye Tianfei tiba-tiba tumbuh semakin tinggi, dan dalam sekejap dia berubah menjadi raksasa yang menjulang tinggi di atas langit, memancarkan kekuatan fisik yang menakutkan, menyebabkan ruang di sekitarnya berputar dan berubah bentuk. Kekuatan fisik. Semua orang diam-diam terkejut saat melihat Ye Tianfei, yang seperti roh raksasa turun ke bumi. Karena ini bukanlah gambaran Dharma yang disimulasikan dengan menggunakan latihan apapun, melainkan kekuatan magis dari tubuh itu sendiri. Bagi guru manusia, tidak sulit menggunakan beberapa teknik kekuatan spiritual yang cerdas untuk menyimulasikan Dharma yang tinggi, tetapi jauh lebih sulit menggunakan kekuatan fisik untuk mengembangkan kekuatan magis fisik, dan pada saat yang sama, kekuatannya seringkali jauh lebih besar. Pada saat ini, 6 bola emas besar mengelilingi kepala Ye Tianfei, memancarkan cahaya keemasan yang kuat. Binatang berkepala 9 itu berdiri di belakangnya dan terus mengaum. Roda totem besar juga terangkat, seperti batu giling raksasa yang berputar perlahan, membuat seluruh dunia bergetar. Klon vampir memegang pisau panjang berdarah di tangannya, berdiri di samping Ye Tianfei, dan melepaskan kabut darah yang mengerikan, menutupi ruang di sekitarnya. Tiba-tiba, Ye Tianfei dikelilingi oleh berbagai fenomena aneh, cahaya keemasan menyilaukan, dan binatang buas mengaum, membuat semua orang merasa sedikit terganggu. Di usia yang begitu muda, dia sangat kuat. Monster macam apa ini? Banyak orang yang bertanya-tanya. Mata kelima lelaki tua itu berangsur-angsur menjadi serius. Aura yang dipancarkan Ye Tianfei saat ini membuat mereka diam-diam terkejut. Ledukan. Tiba-tiba, Ye Tianfei mengambil inisiatif untuk menyerang, dan tubuhnya yang tinggi yang menjulang ke awan tiba-tiba bergegas maju dalam 9 langkah. Dong-dong. 9 langkah berturut-turut, setiap langkah bergema di langit dan mengguncang bumi. Dalam sekejap mata, Ye Tianfei tiba di depan 5 pria tua itu dan meninju mereka dengan kedua tinju pada saat yang bersamaan. Tinju pembuni iblis sungguhan di tangan kanan. Pinjam tinju pemakaman Tianjiu dengan tangan kiri Anda. Saat Ye Tianfei meninju kedua tinjunya, seluruh dunia langsung dipenuhi dengan kekuatan tinju yang besar. Saat Ye Tianfei mengambil tindakan, binatang dewa berkepala 9, klon vampir, dan 6 bola emas raksasa di atas kepalanya juga hancur ke depan pada saat yang bersamaan. Baru saja, Ye Tianfei bermain lebih santai melawan orang-orang di alam Niansing, tapi sekarang melawan 5 master alam bintang patah ini, Ye Tianfei tidak keberatan. Nak, Su Fei, menurutmu apakah kami takut padamu, anak muda sepertimu? Matei. Kelima lelaki tua itu menyerang ke depan untuk membunuh bersama. Saat berikutnya, kedua belah pihak bertabrakan dengan keras dan mulai bertarung dengan sengit. Klon vampir melawan lelaki tua. Prajurit binatang berkepala 9 itu dibagi menjadi 3 kelompok dan masing-masing bertarung melawan 3 lelaki tua itu. Ye Tianfei bergegas menuju orang tua terakhir. Ledukan. 6 bola emas besar meluncur ke depan, menghantam lelaki tua itu. Penglihatan reinkarnasi 6 matahari melepaskan tekanan energi yang menakutkan, seolah-olah gunung suci yang tak terlihat sedang menghancurkannya. Tinju Ye Tianfei seperti kilat, memukulnya secara bergantian, setiap pukulan membuat ruangan bergetar. Sambil meninju, Ye Tianfei menggunakan teknik rahasia pedang jiwa surgawi dan benang jiwa boneka untuk menyerang tubuh jiwa lelaki tua itu, menyebabkan wajah lelaki tua itu berubah drastis, dan dia harus mengalihkan perhatiannya dan mengerahkan kekuatan jiwa di lautan jiwa untuk bertarung. Orang tua itu mengulurkan tangan dan meraihnya, dan tombak emas muncul di tangannya. Energi di tubuhnya terus mengalir ke dalam tombak, menyebabkan tombak itu memancarkan ujung yang menakutkan yang menembus segalanya. Ledukan. Tombak emas tiba-tiba menusuk ke arah Ye Tianfei, dan ujung tombak langsung merobek ruang itu. Tubuh tombak emas tampak sangat terang dan cemerlang, langsung menembus ruang dan mencapai depan Ye Tianfei dalam sekejap. Kekuatan tombak ini membuat semua prajurit di sekitarnya pucat ketakutan. Ye Tianfei tidak mengelak, mengulurkan tangan dan meraih tombak emas. Aku akan membiarkanmu menangkapku. Orang tua itu sangat marah, tombaknya bergetar, dan seketika itu juga bayangan tombak emas memenuhi langit. Sepertinya ada ribuan tombak emas, sehingga mustahil untuk mengidentifikasi mana yang asli.
Ye Tianfei mencibir, tanda misterius keluar dari telapak tangannya, dan kekuatan isap yang kuat meleduk, meraih bayangan tombak emas di seluruh langit, dan segera menangkap salah satu bayangan tombak emas di telapak tangannya. Ini adalah penggunaan lain dari teknik pengendalian senjata. Teknik pengendalian senjata tidak hanya dapat digunakan untuk mengontrol senjata sakti dalam jumlah besar, tetapi juga dapat digunakan untuk merebut senjata sakti lawan. Setelah teknik pengendalian senjata dilepaskan, itu dapat mempengaruhi sebagian besar senjata ajaib di dunia dan menyerapnya. Setelah Ye Tianfei meraih tombak emas, kekuatan fisiknya meleduk dan dia segera mengambil tombak emas itu. Dalam hal kekuatan fisik, lelaki tua itu tertinggal jauh, dan dia lengah dan kehilangan tombaknya. Senjata ajaib yang sangat bagus, itu milikku. Ye Tianfei langsung menyembunyikan tombak emasnya. Lihat pukulannya. Tinju Ye Tianfei terbang ke depan seperti kilat, dan dia bertarung sengit dengan lelaki tua itu lagi. Dalam kemarahan, lelaki tua itu juga menggunakan tinju dan tendangan, terus-menerus bertabrakan dengan tinju Ye Tianfei. Kedua belah pihak bertarung langsung. Setelah beberapa gerakan, Ye Tianfei tiba-tiba memicu 10 kali kekuatan tinju terlarang setan 10 kali, dan menjatuhkan lelaki tua itu terbang dengan satu pukulan. Memanggil, Ye Tianfei menggunakan teknik teleportasi luar angkasa dan mengikutinya seperti bayangan. Pedang panjang hitam tiba-tiba muncul di tangan kirinya, memancarkan energi dan hukum luar angkasa yang kuat. Pedang luar angkasa, pembalikan waktu. Ye Tianfei berteriak dengan suara yang dalam. Segera, energi waktu yang menakutkan menyelimuti ruangan itu. Orang tua itu lengah dan tubuhnya tenggelam. Ledukan. Ye Tianfei mengambil kesempatan untuk mengayunkan pedang luar angkasanya dan menebas lelaki tua itu dengan satu serangan. Gemuruh. Retakan ruang hitam tiba-tiba muncul di sekitar tubuh lelaki tua itu, merobek tubuh lelaki tua itu. Retakan luar angkasa ini dipotong oleh pedang luar angkasa. Selama periode ini, tingkat energi luar angkasa Ye Tianfei meningkat secara signifikan, dan kekuatan pedang luar angkasa yang dia tunjukkan sangat menakutkan. Nak, beraninya kamu. Orang tua itu tertahan oleh teknik pembalikan waktu dan melihat retakan ruang hitam merobek tubuhnya. Ledukan. Jauh di langit, 6 bola emas besar merendahkan dan menekan lelaki tua itu, membuat lelaki tua itu merasa energi spiritual di tubuhnya terus-menerus menghilang. Kepulan-kepulan. Retakan luar angkasa menghantam tubuh lelaki tua itu satu demi satu. Meskipun lelaki tua itu melawan dengan putus asa, separuh tubuhnya masih terpotong-potong. Pada akhirnya, esensi dan darah aslinya terbakar, dia menjerit dan naik ke langit, dan menghilang seketika dengan awan kabut darah. Tubuh dan jiwanya terlukai. Su Fei mengalahkan Master Realm bintang patah tingkat menengah. Bukankah ini berarti dia sekarang adalah salah satu pakar terbaik di dunia tengah Tiongkok? Melihat Ye Tianfei mengalahkan lelaki tua itu, semua orang sangat terkejut. Orang tua, giliranmu. Ye Tianfei berbalik dan bergegas menuju Master Realm bintang rusak tingkat menengah lainnya. Su Fei muda, tunggu saja, aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Master Realm bintang patah ini bertarung sengit dengan klon vampir. Dia berada di atas angin dan memukul mundur klon vampir itu terus-menerus. Namun, ketika dia melihat Ye Tianfei menyerbu ke arahnya, dia berjalan pergi tanpa bertarung dan meninggalkan suara gemuruh di saat yang sama waktu. Dia melihat dengan matanya sendiri bahwa Ye Tianfei menggunakan segala macam keterampilan aneh untuk melukai lelaki tua itu sebelumnya. Dia tahu bahwa jika terjadi perkelahian, dia mungkin tidak menang, dan bahkan mungkin terlukai, jadi dia pergi begitu saja. Ayo pergi. 3 lelaki tua lainnya bertarung sengit dengan binatang berkepala 9 itu. Ketika mereka melihat Ye Tianfei melihat ke arah mereka, jantung mereka berdetak kencang dan mereka berbalik dan lari. Dalam sekejap mata, kelima Master Realm bintang patah pergi. Dalam pertempuran ini, Ye Tianfei membunuh 20 Master Realm Niansing dan menakuti 5 Master Realm bintang patah, menunjukkan gayanya yang tak terkalahkan. Saat ini, semua orang di sekitar terkejut. Di tengah dataran tinggi Chaos, di depan puncak gunung tempat pintu masuk ke Tianwaitian berada, energi besar melonjak dengan cepat, dan ada sejumlah besar retakan ruang hitam di udara oleh pertempuran tadi. Mata semua orang tertuju pada pemuda berpenampilan biasa itu, dan kebanyakan dari mereka diliputi rasa panik dan ketakutan.
Seorang pria muda, sendirian, mengalahkan orang-orang di alam Niansing dan alam bintang penghancur sampai mati, dan bahkan kabur. Para master yang biasanya berkuasa di Tiongkok Tengah terlihat sangat lemah di depan pemuda ini. Kuat. Terlalu kuat. Apa yang terjadi hari ini pasti akan menimbulkan sensasi di seluruh dunia Tengah Tiongkok dan bahkan seluruh benua Hongmeng. Mulai sekarang, kami memiliki pakar terbaik di Tiongkok bumi Tiongkok. Setelah beberapa saat, banyak orang yang mau tidak mau mulai berbicara dengan pelan. Siapa lagi di antara kalian yang ingin membunuhku? Ayo semuanya. Mata Ye Tianfei seperti pedang, dengan niat membunuh, dan dia perlahan mengamati orang-orang dari kekuatan utama. Setiap orang yang tertangkap oleh tatapan Ye Tianfei segera menundukkan kepala, tidak berani menatap Ye Tianfei sama sekali, karena takut ditatap oleh Ye Tianfei. Oh, tidak ingin membunuhku lagi. Kamu tidak ingin membunuhku, tapi aku ingin membunuhmu. Ye Tianfei tersenyum dingin. Kekuatan utama di dunia Tengah Tiongkok membentuk pasukan dan menuju ke tanah air timur, khususnya untuk menemukan kekuatan dan orang-orang yang terkait dengan Ye Tianfei untuk menyelesaikan masalah. Dengan karakter Ye Tianfei, dia tentu tidak akan melepaskan orang-orang kuat ini dengan mudah. Tidak bagus. Ayo cepat. Seseorang berteriak. Segera, orang-orang dan kuda dari semua kekuatan besar bereaksi, dan dengan panik, mereka berbalik dan kabur. Terlambat. Ye Tianfei berteriak tajam, menggunakan teknik teleportasi luar angkasa, dan mengejarnya dalam satu langkah. Binatang dewa berkepala 9, klon vampir, juga mengejarnya secara terpisah. Mati! Ye Tianfei menyusul pria dan kuda di dunia mayat, melihat ke bawah dari posisi tinggi, mengangkat kakinya yang besar, dan melangkah maju, menginjak-injak ratusan orang sampai mati dalam satu gerakan. Selanjutnya, Ye Tianfei mengamuk dan melakukan pembantaian, membunuh hampir semua orang di dunia mayat dan makam Tianyu. Banyak orang dari kekuatan besar lainnya juga tewas. Pada akhirnya, banyak orang berkuasa datang ke pemilik istana untuk memohon belas kasihan. Setelah pemilik istana meminta belas kasihan, Ye Tianfei melepaskan mereka. Suatu hari kemudian, apa yang terjadi di dataran tinggi Chaos menyebar ke seluruh dunia Tengah Tiongkok. Akibatnya, dunia Tengah Tiongkok benar-benar mendidih. Dalam satu pertempuran, dia membunuh 20 alam Niansing dan menakuti 5 alam bintang rusak. Pasukan dari semua kekuatan besar yang pergi ke dataran tinggi Chaos hampir setengahnya dibantai. Dalam beberapa hari terakhir, nama Su Fei telah terdengar di mana-mana di dunia Tengah Tiongkok, dan tak seorang pun dari kekuatan besar mengenal Su Fei. Bahkan beberapa kekuatan kecil dan negara mendengar tentang perbuatan Su Fei dan segera memerintahkan mereka untuk menjaga rasa hormat mutlak terhadap Su Fei mulai sekarang, agar tidak memprovokasi dia. Seorang master top baru telah lahir di dunia Tengah Tiongkok kita. Dan dia masih seorang pemuda dengan potensi perkembangan yang besar dan akan terus berkembang di masa depan. Saya benar-benar tidak tahu seberapa tinggi dia akan mencapainya di masa depan. Mungkinkah Tiongkok di dunia Tengah akan melahirkan seorang penguasa? Beberapa barang antik tua menghela nafas. Itu tidak masuk akal. Ye Tianfei, kami di dunia mayat akan bertarung sampai mati bersamamu. Di markas besar dunia mayat, sekelompok pejabat senior berkumpul di aula pertemuan. Setelah mendengar laporan rinci tentang dataran tinggi Chaos, mereka semua sangat marah. Pejabat tingkat tinggi di dunia mayat ini sudah mengetahui bahwa yang disebut Dong Huang Su Fei adalah Ye Tianfei yang keluar dari alam Chang Huang. Semuanya, pernahkah kalian memperhatikan bahwa tingkat pertumbuhan Ye Tianfei sangat cepat? Ketika dia pertama kali muncul di klan Ziwei, kekuatannya sangat lemah sehingga dia tidak signifikan. Ketika dia datang ke dunia Tengah Tiongkok, dia tidak layak untuk itu. Para master alam Niansing. Sebutkan, tetapi setelah beberapa saat, dia sekarang dapat membunuh master alam Niansing. Tingkat pertumbuhan anak ini sungguh mencengangkan. Jika dia dibiarkan tumbuh seperti ini, tidak akan butuh waktu lama sebelum master realem bintang patah mungkin bukan lawannya. Pada saat itu, apa yang akan kita gunakan di dunia mayat untuk menghadapinya? Seorang tetua dari dunia mayat berkata perlahan. Pejabat senior lainnya di dunia mayat terkejut ketika mendengar apa yang dikatakan tetua ini. Ya, tingkat pertumbuhan anak ini sangat buruk. Jika dia terus berkembang, tidak akan lama lagi kita di dunia mayat tidak bisa berbuat apa-apa terhadapnya.
Pemimpin dunia mayat berkata dengan sungguh-sungguh. Tidak, kita di dunia mayat tidak ada hubungannya dengan dia sekarang. Di dataran tinggi yang kacau, kami berlima dari alam bintang patah bertarung melawan salah satu dari dia, tapi dia menahan kami dan memukuli kami, dan akhirnya kami lari karena malu. Saya ingin bertanya, selain Realm Lord dan 3 sesepuh tertinggi, siapa lagi di sini yang memiliki kekuatan seperti itu? Pada saat ini, sesepuh lain dari dunia mayat berbicara perlahan. Tetua ini adalah salah satu dari 5 Master Realm Bintang Patah yang mengepung Ye Tianfei di dataran tinggi Chaotic. Setelah mendengarkan kata-kata tetua itu, ekspresi semua orang menjadi lebih serius. Apakah itu benar-benar mengharuskan Realm Master dan 3 tetua tertinggi untuk secara pribadi mengambil tindakan untuk menangani Ye Tianfei? Seorang eksekutif senior berkata, "Kami di dunia mayat bukan satu-satunya yang ingin membunuh Ye Tianfei. Kami harus segera menghubungi makam Tianyu dan kekuatan besar lainnya untuk mendiskusikan cara menangani Ye Tianfei. Saya yakin jika Ye Tianfei tidak tersingkir, semua kekuatan besar di Tiongkok bumi Tiongkok tidak akan merasa nyaman." Realm Master berpikir sejenak dan menjawab, "Ya, mari kita satukan semua kekuatan besar di Tiongkok dan Tiongkok untuk menghadapi Ye Tianfei bersama-sama." Pejabat senior lainnya mengangguk. BTW, dalam beberapa hari terakhir, Ye Tianfei tidak terlihat lagi sejak dia meninggalkan dataran tinggi Chaos. Kemana dia pergi? Apakah dia menemukan tempat untuk bersembunyi? Tiba-tiba, seorang eksekutif senior berkata dengan ragu, "Tidak bagus. Ye Tianfei pasti sudah kembali ke Donghuang. Segera panggil pasukan yang pergi ke Donghuang untuk mundur." Seorang tetua tiba-tiba berteriak. Pada saat yang sama, banyak pejabat tinggi dari kekuatan besar di dunia tengah Tiongkok juga menduga bahwa Ye Tianfei telah kembali ke tanah air timur. Panggilan pengadilan segera dan minta orang-orang kami mundur. Semua kekuatan besar yang mengirim manusia dan kuda ke Wastelen Timur segera mengeluarkan perintah untuk mundur. Mereka memahami bahwa dengan kekuatan tempur Ye Tianfei yang menakutkan, begitu dia kembali ke Baren Timur, semua pasukan yang dikirim oleh kekuatan besar ke Baren Timur mungkin akan musnah. Oleh karena itu, masing-masing kekuatan besar di dunia tengah Tiongkok menggunakan saluran komunikasi mereka sendiri untuk mencoba menyampaikan perintah mundur ke Wastelen Timur secepat mungkin, dengan harapan pasukan mereka dapat mundur tepat waktu. Saat ini, Ye Tianfei sedang berkendara kembali ke Donghuang dengan kecepatan penuh bersama banyak orang. Sebelum berangkat kembali ke Iswastelen, Ye Tianfei pergi ke markas para pembunuh bawah tanah dan membawa semua pembunuh dan kuda bawah tanah di dunia kecil itu bersamanya. Semua orang yang dikirim oleh kekuatan besar ke Wastelen Timur akan mati. Saya tidak akan membiarkan satu pun dari mereka kembali hidup-hidup. Di kapal terbang hijau, Ye Tianfei mendidih dengan niat membunuh. Aku bersumpah, jika ada kekuatan atau orang yang mati karena aku di tanah air timur, aku pasti akan membunuh semua kekuatan besar di dunia tengah dan Tiongkok. Ye Tianfei berkata dengan dingin. Di bawah desakan Ye Tianfei, kapal terbang hijau itu terbang melintasi langit benua Hongmeng dengan kecepatan yang mencengangkan, begitu cepat hingga tidak bisa dilihat dengan mata telanjang, dan bahkan sulit bagi para prajurit di bawah untuk menangkapnya dengan kekuatan jiwa mereka. Kapal terbang hijau ini ditinggalkan oleh Kaisar Agung Kehancuran Kuno. Ini adalah kapal terbang tingkat sangat tinggi. Dengan kekuatan Ye Tianfei saat ini, dengan seluruh kekuatannya, kapal terbang hijau itu mencapai kecepatan yang mencengangkan dan bergegas kembali menuju Donghuang. Donghuang, markas besar klan Ziwei. Murid dari klan Ziwei memegang senjata atau senjata ajaib dan menjaga pos pemeriksaan penting di seluruh markas. Ada juga banyak pejabat senior dari klan Ziwei yang menjaga formasi yang tersebar di dalam dan di luar markas. Suangui, Ning Zongqi, pemimpin Liu, dan sekelompok pemimpin senior inti dari klan Ziwei berdiri di puncak gunung di dalam markas, memandang keluar markas. Tuan Suangui, senior Ning, pemimpin Liu, para tetua, orang-orang di luar semuanya berasal dari Tiongkok dunia tengah, dan mereka semua adalah anggota kekuatan utama di Tiongkok dunia tengah. Dengan kekuatan klan Ziwei kita seharusnya tidak menjadi tandingannya. Seorang diaken datang dari jauh, mendarat di puncak gunung, dan melapor kepada pemimpin inti klan Ziwei. Diakon ini memimpin sekelompok mata-mata yang bertanggung jawab untuk menanyakan informasi. Yang aku khawatirkan bukanlah klan Ziwei kita, tapi klan monster,
perusahaan dagang Sifang, kuil Dalian, dan kekuatan lain serta orang-orang yang terkait dengan Su Fei. Suangui melihat ke arah orang-orang kuat dan kuda yang mengelilingi markas besar klan Siwei dan berbicara perlahan. Sebenarnya, klan iblis tidak perlu khawatir. Selama tubuh orang itu belum sepenuhnya tertidur, pasukan yang dikirim oleh pasukan di dunia tengah Tiongkok tidak akan cukup. Yang paling berbahaya adalah perusahaan dagang Sifang, kuil Leyin Agung, lembah Zidan, keluarga Murong, dan klan Meng. Kekuatan ini sebenarnya didominasi oleh Su Fei, dan mereka bersekutu dengan klan Siwei kami. Jika terjadi sesuatu, kami tidak dapat menjelaskannya kepada Su Fei. Suangui berkata dengan lembut, terlihat sedikit khawatir. BTW, Tuan Penyu Hitam, kami juga menerima kabar bahwa kekuatan dari dunia tengah Tiongkok telah mengirim orang ke kuil Tianlong dan Laut Cangwu. Suku Putri Duyung di kuil Tianlong dan Laut Cangwu mungkin juga dalam bahaya. Kata Diaken, jangan khawatir tentang kuil Tianlong dan klan Putri Duyung. Air di kuil Tianlong sangat dalam. Ini adalah salah satu kekuatan warisan tertua kita di tanah air timur. Semuanya akan baik-baik saja. Air di laut luas juga sangat dalam. Dan klan Putri Duyung juga akan baik-baik saja. Suangui menggelengkan kepalanya. Perusahaan dagang Sifang, kuil Leyin Agung, lembah Jamu Ungu, keluarga Murong, dan klan Meng semuanya dalam bahaya sekarang. Sepertinya saya harus melakukan perjalanan. Suangui berpikir sejenak dan menghela nafas. Senior Suangui, apakah kamu akan meninggalkan markas? Ada begitu banyak orang di sekitarmu di luar, agak berbahaya bagimu untuk keluar sekarang. Pemimpin Liu dan pejabat senior lainnya terkejut saat mendengar kata-kata Suangui. Ini adalah wilayah klan Siwei kami, dan tidak ada yang bisa membatasi akses kami. Alasan mengapa saya membiarkan mereka terkepung di luar selama beberapa hari adalah untuk menarik lebih banyak orang untuk datang dan melenyapkan mereka secara terkonsentrasi. Suangui berkata sambil mencibir. Eliminasi terkonsentrasi. Pemimpin Liu dan pejabat senior lainnya terkejut ketika mendengar apa yang dikatakan Suangui. Anda tahu, orang-orang di luar itu semuanya berasal dari kekuatan besar di dunia tengah Tiongkok. Jika ada yang berdiri, dia dapat dengan mudah menekan seluruh tanah air timur. Seni bela diri Tiongkok di dunia tengah makmur, dan merupakan wilayah terkuat di benua Hongmeng, dan wilayah besar lainnya tertinggal jauh. Sepertinya inilah orang-orang yang datang untuk mengepung klan Siwei kita, dan yang lainnya telah pergi untuk menghadapi kekuatan lain. Kalau begitu, jangan menunggu lebih lama lagi, kata Suangui. Begitu dia selesai berbicara, Suangui sudah naik ke udara dan berjalan keluar dari markas besar klan Siwei dengan angkuh. Penyu Hitam Senior, pemimpin Liu berteriak. Para pejabat senior lain dari klan Siwei juga terkejut. Jangan khawatir, semuanya. Fondasi dari klan Siwei kami lebih kuat dari yang kalian kira. Saat itu, klan Siwei kami adalah kekuatan super paling kuat di benua Hongmeng. Yang disebut sebagai kekuatan besar di dunia tengah Tiongkok seringkali menginginkannya datanglah ke Donghuang untuk memberi penghormatan kepada klan Siwei kami. Meskipun klan Siwei kita telah menurun sekarang, itu bukanlah sesuatu yang dapat ditindas oleh kekuatan dari dunia tengah Tiongkok. Ayo pergi keluar dengan senior Suangui, kata Ning Zongqi. Senioritas Ning Zongqi jauh lebih tinggi daripada para pemimpin senior seperti Kepala Liu, dan dia secara alami tahu lebih banyak tentang sejarah masa lalu klan Siwei. Dia tahu betapa mengerikannya kekuatan dekrit yang ditinggalkan Kaisar Siwei di kuil leluhur. Setelah mengatakan itu, Ning Zongqi juga melompat ke udara dan mengikuti Suangui. Para eksekutif senior lainnya saling memandang dan tidak punya pilihan selain mengikuti. Di luar markas besar klan Siwei, mereka dikelilingi oleh pasukan padat di semua sisi, masing-masing dengan aura kuat dan niat membunuh. Selusin pria tua berdiri di depan tentara, menatap tajam ke bagian dalam klan Siwei. Di antara selusin lelaki tua ini, 6 adalah penguasa alam Niansing, dan 9 adalah penguasa alam kesengsaraan. Kekuatan semacam ini sangat menakutkan bagi para pejuang Donghuang. Belum lagi Master Realm Niansing, bahkan Master Realm kesengsaraan sudah cukup untuk menaklukkan sebagian besar kekuatan di Wastelen Timur. Seperti yang diharapkan dari tradisi kekaisaran, klan kecil yang mengalami kemunduran sebenarnya memiliki begitu banyak formasi pertahanan yang hebat. Kami sudah hampir 3 hari melanggar formasi dan masih belum bisa masuk.
Seorang lelaki tua tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Setelah orang-orang dari dunia tengah Tiongkok datang ke klan Ziwei, mereka selalu ingin menyerang. Namun, sejumlah besar formasi dikerahkan di dalam dan di luar klan Ziwei, dan ada juga formasi pelindung besar yang diturunkan dari zaman kuno. Pertahanannya sangat kuat. Dari luar, tidak ada cara untuk menerobos. Apapun yang terjadi, kita harus menyerangnya. Jika tidak, kita telah datang jauh-jauh, dan kita bahkan tidak dapat melakukan apapun terhadap klan kecil di tanah air timur, dan kita tidak malu untuk kembali ke Tiongkok tengah bumi. Dan meskipun kita tidak dapat menyerang untuk saat ini, kita sudah terkepung di sini dan mereka tidak dapat kabur. Kita tidak perlu khawatir dan perlahan-lahan mencari cara untuk menghancurkan formasi ini cepat atau lambat. Kata lelaki tua lainnya, Senior Hao benar, kita tidak perlu khawatir, formasi ini cepat atau lambat akan kita hancurkan. Setiap orang beristirahat dan kemudian melanjutkan menghancurkan formasi. Kata lelaki tua lainnya, karena mereka telah melanggar formasi selama 2 atau 3 hari berturut-turut, orang-orang dari Tiongkok ini sedikit lelah dan sedang beristirahat. Saat ini, lihat, seseorang keluar dari markas klan Ziwei. Tiba-tiba, seseorang menunjuk ke markas besar klan Ziwei dan berteriak kaget. Mata semua orang langsung tertuju padanya. Saya melihat kura-kura hitam besar memimpin sekelompok orang berjalan keluar dari markas besar klan Ziwei. Kura-kura hitam yang berjalan di depan dengan angkuh dan memandang orang-orang dan kuda di sekitarnya dengan jijai. Kalian kutu kupret sangat berani. Kalian berani memprovokasi klan Ziwei kami. Bersiaplah untuk mati. Suangui berjalan ke gerbang gunung markas, berhenti, dan kemudian berteriak dengan dominan. Ning Zongqi, Guru Liu dan yang lainnya mengikuti di belakang Suangui. Terlalu kuat. Pemimpin Liu dan pejabat senior lainnya merasakan aura menakutkan dari orang-orang kuat dari dunia tengah Tiongkok di kejauhan, dan wajah mereka menjadi pucat karena ketakutan, terutama para master di alam Niansing dan alam kesengsaraan. Itu hanya gunung suci yang tak terlihat berdiri di sana, dan tak tergoyahkan. Kepala sekolah Liu, orang-orang kuat dari dunia tengah Tiongkok ini terlalu menakutkan, Anda harus berhati-hati. Jika tidak, kami menyarankan senior Black Turtle untuk kembali ke markas terlebih dahulu dan kemudian membuat rencana. Beberapa pejabat senior mau tidak mau mengirimkan pesan kepada Kepala Liu. Tidak, kita harus percaya pada senior Black Turtle. Pemimpin Liu berpikir sejenak, lalu mengertakkan gigi dan menjawab. Hei, beberapa karakter kecil seperti semut sebenarnya berani keluar untuk memprovokasi kita. Jika Anda meringkuk dalam formasi ini, Anda mungkin bisa bertahan lebih lama. Sekarang setelah Anda keluar, Anda semua akan mati. Selusin pria tua itu marah sekaligus lucu setelah mendengar kata-kata Suan Gui. Begitu dia selesai berbicara, tangan kanan lelaki tua itu terulur seperti kilat, terus memperbesarnya, menutupi seluruh langit dalam sekejap, dan meraih pejabat senior dari klan Ziwei. Di mata orang-orang kuat dari dunia tengah Tiongkok, orang-orang dari klan Ziwei terlalu lemah, mereka hanyalah sekelompok semut. Aura penyu hitam agak kabur, dan orang-orang tua ini tidak dapat secara akurat memahami kekuatan sebenarnya dari penyu hitam untuk saat ini, tetapi mereka merasa bahwa dalam klan sekecil itu, tidak peduli seberapa kuat tuannya, tetap ada sebuah batas. Gemuruh. Aura yang dikeluarkan oleh tangan besar lelaki tua itu begitu menakutkan. Tekanan energi yang sangat besar langsung memenuhi dunia, menekan segalanya. Pemimpin Liu dan pejabat senior lainnya dari klan Ziwei tiba-tiba tidak bisa bergerak. Mereka berdiri di sana seperti patung dengan wajah ketakutan. Hanya saja kalian tidak bisa membunuh kami. Kaulah yang benar-benar akan mati. Suangui berkata dengan tenang. Ledukan. Mengikuti kata-kata Suan Gui, jauh di dalam markas besar klan Ziwei, kuil leluhur bergetar hebat, dan selembar kain kuning keluar, langsung melintasi ruang angkasa dan muncul di atas kepala Suan Gui. Sekarang, biarkan kalian dari dunia tengah Tiongkok melihat apa tradisi kekaisaran yang sebenarnya. Suangui berkata dengan tenang. Pada saat yang sama, Tuan, kita telah memasuki tanah air timur. Kapal terbang hijau itu terbang dengan cepat di ketinggian benua Hongmeng, dan Hu Miao tiba-tiba berteriak karena terkejut. Ya, kami akhirnya kembali ke Wastelen Timur. Ye Tianfei mengangguk. Tuan, dengan kecepatan kami saat ini, kami akan dapat kembali ke markas besar klan Ziwei dalam waktu sekitar 1 hari. Hu Miao bertanya.
Tidak. Jangan kembali ke markas klan Ziwei dulu. Pertama pergi ke kantor pusat perusahaan dagang Sifang. Ye Tianfei menggelengkan kepalanya dan berkata, "Mengapa? Kekuatan besar di dunia tengah Tiongkok pasti akan mengirimkan ahli sejati untuk menangani klan Ziwei. Jika kita tidak segera kembali ke masa lalu, konsekuensinya akan menjadi bencana." Hu Miao tertegun sejenak, lalu bertanya, "Saya tidak khawatir tentang klan Ziwei. Dengan latar belakang klan Ziwei, banyak dari mereka yang disebut master di dunia tengah Tiongkok meninggal seiring berjalannya waktu. Bahkan jika Anda adalah master alam Niansing, jika Anda berani pergi ke klan Ziwei, Anda sedang mencari kematian. Yang sangat membutuhkan bantuan saya adalah perusahaan dagang Sifang, Kuil Daleyin, Lembah Zidan, keluarga Murong, dan klan Meng." Ye Tianfei menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kalau begitu, ayo kita ke kantor pusat Bank Umum Sifang dulu," kata Ye Tianfei. Jadi Ye Tianfei mengendalikan kapal terbang hijau itu dan menuju markas besar perusahaan dagang Sifang. Pada saat yang sama, di luar markas besar klan Ziwei, di atas kepala kura-kura hitam, dekrit yang ditinggalkan oleh Kaisar Ziwei mekar dengan cahaya langit, dan tekanan energi yang dilepaskan langsung menutupi momentum selusin orang kuat dari kerajaan dunia tengah di depannya. Apa ini? Mungkinkah ini adalah dasar dari apa yang disebut tradisi kekaisaran? Selusin lelaki tua itu diam-diam terkejut. "Oke, biarkan aku melihat warisan hebat apa yang bisa dimiliki klan kecil sepertimu ini." Orang tua yang mengulurkan tangan besarnya tertegun sejenak, lalu mencibir. Tangan besarnya terbang melintasi langit dan meraih kain kuning di atas kepala kura-kura hitam itu. "Bertindak sembarangan." Suangui menggelengkan kepalanya dan berkata, "Gemuruh." Tiba-tiba, potongan kain kuning itu tiba-tiba bergetar, berubah menjadi cahaya kuning dan meluncur keluar, bertabrakan dengan tangan besar lelaki tua itu. Engah! Tangan besar lelaki tua itu meleduk menjadi bola kabut darah. Belum lagi potongan kain kuning itu terus ditebas ke arah kepala lelaki tua itu. Tekanan energi yang sangat menakutkan dilepaskan dari kain kuning, membuat lelaki tua itu merasa sulit untuk bergerak. "Bagaimana mungkin? Semuanya? Bantu aku. Orang tua ini adalah penguasa sempurna alam kesengsaraan. Bagaimana dia bisa membayangkan bahwa sepotong kain kuning saja bisa memiliki kekuatan yang begitu menakutkan? Mari kita bertindak bersama." Ketika orang tua lainnya melihat ini, mereka juga terkejut. Salah satu dari mereka berteriak, dan semua orang menyerang Huang Bu bersama-sama. Tapi sudah terlambat. Kain kuning itu melintas dan membelah kepala lelaki tua itu menjadi dua, seperti potongan semangka di tengahnya. "Semuanya, hati-hati. Kain kuning ini adalah senjata ajaib yang sangat ampuh. Mari kita bekerja sama untuk menghadapinya." Seorang lelaki tua dengan kekuatan alam Niansing tampak serius dan berteriak dengan suara yang dalam. Selusin lelaki tua meletus bersamaan, seperti selusin gunung berapi, melepaskan tekanan energi yang sangat besar yang mengguncang seluruh dunia. Kemudian, selusin lelaki tua ini menyerang dengan seluruh kekuatan mereka, baik mengorbankan senjata sihir atau menggunakan berbagai jurus pembunuh untuk menyerang ke depan. Mereka juga dapat melihat bahwa kain kuning ini tidak sederhana dan mengandung energi yang sangat menakutkan, sehingga mereka semua mengambil tindakan dengan sekuat tenaga dan tidak berani menyembunyikan rahasianya. Kalian, sebagai karakter, ingin melawan keputusan Kaisar. Sepertinya kalian memblokir mobil dengan tangan dan melebih-lebihkan kemampuan kalian sendiri. Suangui tidak menganggapnya serius, berkata dengan dingin, dan menunjukkan tangannya. Tertawa. "Saya melihat keputusan Kaisar bergerak sedikit, berubah menjadi cahaya kuning lagi dan berputar keluar. Kepulan-kepulan. Cahaya kuning terbang melintasi langit dengan kecepatan luar biasa, membelah kepala empat lelaki tua menjadi dua dalam sekejap mata, termasuk Master Star Mind Realm. Bagaimana mungkin? Master yang tersisa dari alam kesengsaraan dan alam Niansing semuanya kedinginan, dan hati mereka dipenuhi rasa dingin. Kekuatan kain kuning ini melebihi ekspektasi mereka. Melihat potongan kain kuning itu membunuh beberapa orang berturut-turut, orang-orang kuat dari dunia tengah Tiongkok ini mulai merasa takut. Keadaannya agak buruk. Kekuatan dari kain kuning ini terlalu menakutkan. Sepertinya kita bukan tandingannya. Mengapa kita tidak mundur dulu dan mendiskusikan tindakan pencegahannya nanti? Salah satu lelaki tua, yang berada di tahap tengah alam kesengsaraan, mau tidak mau berkata. "Ya, ayo mundur dulu."
Master lain dari alam kesengsaraan juga mengangguk dengan cepat. Bahkan para penguasa alam Niansing terbuni seketika. Jika mereka tetap di sini dengan kekuatan alam kesengsaraan, mereka mungkin akan mati sebanyak yang mereka miliki. Jadi setelah selesai berbicara, orang-orang tua dengan kekuatan alam kesengsaraan itu mulai menggunakan keterampilan tubuh mereka dan kabur. Oke, ayo mundur dulu, lalu diskusikan tindakan pencegahannya. Master alam Niansing yang tersisa saling memandang dan melihat ketakutan di mata satu sama lain, jadi mereka mundur pada saat yang sama. Menarik, teriak seorang Master Niansing Jing. Pada saat ini, orang-orang yang terkepung di sekitar markas klan Ziwei melihat kain kuning itu membunuh beberapa tuan. Mereka sangat ketakutan sehingga mereka mulai berkelahi, dan rasa dingin menjalar ke punggung mereka lagi ragu-ragu. Berbalik dan lari satu per satu. Wow! Pasukan yang telah mengepung markas besar klan Ziwei selama beberapa hari surut seperti air pasang. Sangat bagus. Keputusan yang ditinggalkan Kaisar Ziwei begitu kuat. Pantas saja senior Suangui percaya diri dan tidak takut sama sekali. Ketika pemimpin Liu dan pejabat senior lainnya melihat pemandangan ini, mereka berdua terkejut sekaligus bahagia. Begitu keputusan Kaisar keluar, dia langsung menakuti tentara yang datang dari kerajaan tengah. Aku hanya ingin mundur sekarang. Sudah terlambat. Apakah menurutmu klan Ziwei kita adalah tempat di mana kita bisa datang dan pergi kapanpun kita mau? Suangui melirik pasukan Central Earth Divine State yang mundur seperti air pasang, tersenyum dingin, dan mengulurkan tangannya. Tertawa. Dekrit Kaisar yang bermekaran dengan cahaya kuning mengepul di langit bergetar sedikit, dan langsung menembus kehampaan, seperti kilat kuning tajam, berputar menuju pasukan yang mundur di kejauhan. Kepulan-kepulan. Pertama-tama, kepala orang-orang kuat di alam Niansing dan alam kesengsaraan dipotong seketika dan terlempar ke udara dengan darah. Hanya dalam beberapa tarikan napas, semua alam Niansing dan alam kesengsaraan di pasukan ini terputus. Semuanya adalah penjualan instan. Kemudian, Dekrit Kaisar mulai mengejar dan membunuh orang lain, membunuh mereka hingga kepala mereka berguling dan tangisan mereka menggetarkan langit. Melihat dari kejauhan, saya dapat melihat badai energi dahsyat yang menderu-deru di antara langit dan bumi, dan orang-orang dari kerajaan tengah berjatuhan satu demi satu, seperti padi yang dipanen. Pada hari ini, di depan markas besar klan Ziwei, mayat tergeletak di mana-mana dan aliran darah mengalir. Setelah beberapa saat, tidak ada seorang pun yang hidup di sekitar markas klan Ziwei. Terlalu kuat. Pemimpin Liu dan pejabat senior lainnya semuanya melihatnya dengan ketakutan dan ekstasi. Senior Suangui memamerkan kekuatannya dan membunuh semua musuh. Di dalam markas besar klan Ziwei, banyak murid mengira itu adalah Suangui. Setelah mengambil tindakan untuk membunuh musuh, semburan sorak-sorai pun meletus. Senior Ning, kepala Liu, sekarang saya meninggalkan klon untuk menekan kuil leluhur. Jika musuh yang kuat datang menyerang, keputusan yang ditinggalkan Kaisar Ziwei dapat membunuh semua musuh, jadi Anda tidak perlu khawatir. Setelah membunuh musuh, Suangui berbalik dan berkata kepada Ning Zongqi, Tuan Liu, dan lainnya. Setelah selesai berbicara, Suangui memisahkan klon, membawa Dekrit Kaisar, berubah menjadi aliran cahaya, dan kembali ke kuil leluhur di markas. Kemudian penyu hitam naik ke udara dan menuju ke kejauhan. Suangui senior, mau kemana? Pemimpin Liu berteriak dengan cepat. Sekarang orang-orang dari dunia tengah Tiongkok sedang mencari masalah dari kekuatan dan orang-orang yang berhubungan dengan Su Fei, dan saya ingin membantu mereka. Kalau tidak, aku tidak tahu bagaimana menjelaskannya kepada Su Fei ketika dia kembali. Kura-kura hitam meninggalkan sepatah kata pun, tanpa menoleh ke belakang, dan bergegas menuju langit yang jauh, menghilang dalam sekejap mata. Senior Ning, apakah Senior Suangui dalam bahaya? Pemimpin Liu sedikit khawatir. Jangan khawatir, Senior Suangui adalah binatang penjaga kuno dari klan Ziwei kita, dan dia juga ahli terkenal di benua Hongmeng. Dia akan baik-baik saja. Ayo kembali, kata Ning Zongqi. Yah, kuharap Senior Black Turtle bisa kembali dengan selamat. Pemimpin Liu berkata dengan lembut. Kura-kura hitam ini adalah master tertua di klan Ziwei. Jika sesuatu terjadi padanya, itu akan menjadi kerugian besar bagi klan Ziwei. Kantor Pusat Bank Umum Sifang. Ini adalah kota besar, dengan tim yang terdiri dari pria dan kuda berpatroli dengan senjata di dalam dan di luar kota.
Ini semua adalah orang-orang dari kekuatan utama di dunia tengah Tiongkok. Kantor pusat Bank Umum Sifang telah ditempati selama 2 hari. Di sebuah alun-alun di dalam markas, terdapat puluhan pilar batu tebal, dan seseorang yang berlumuran darah diikatkan pada setiap pilar batu. Di antara mereka, yang diikat di depan adalah Lu Yugang, kepala Bank Perdagangan Sifang. Orang lain yang diculik semuanya adalah eksekutif senior perusahaan dagang Sifang. Lu Yugang, segera beritahu aku keberadaan putrimu, mungkin kamu masih punya kesempatan untuk selamat. Jika tidak, aku akan membuatmu kehilangan jiwamu dan menghilang dari dunia selamanya, bahkan tanpa kesempatan untuk bereinkarnasi. Seorang lelaki tua dengan wajah muram berdiri di depan Lu Yugang dan berkata dengan nada merendahkan. Ada beberapa lelaki tua dengan aura menakutkan berdiri di samping mereka. Ada banyak orang yang berdiri di sekitar alun-alun, menjaga alun-alun dengan ketat. Ini semua adalah orang-orang dari kekuatan besar di dunia tengah Tiongkok. Pergilah ke neraka, kalian binatang buas. Lu Yugang memandang orang-orang kuat dari dunia tengah Tiongkok di depannya, matanya dipenuhi api yang berkobar. 2 hari yang lalu, orang-orang dari Tiongkok dan Tiongkok ini masuk ke markas besar perusahaan dagang Sifang dan membantai banyak orang di perusahaan dagang Sifang. Dalam kekacauan tersebut, Lu Yugang meminta Lu Dandan untuk mengambil semua properti di rumah harta karun perusahaan perdagangan Sifang, dan menggunakan formasi teleportasi yang telah dibantu oleh Ye Tianfei sebelumnya untuk berteleportasi menjauh dari markas dan kabur secara kebetulan. Lu Yugang memimpin sekelompok pejabat tinggi untuk melindungi markas, tetapi mereka semua ditangkap, diikat di alun-alun ini, dan disiksa. Orang-orang kuat di dunia tengah Tiongkok mengetahui bahwa perusahaan dagang Sifang adalah kekuatan terkaya di tanah air timur, dan berpikir bahwa mereka dapat menghasilkan banyak uang dengan menyerang markas besar perusahaan dagang Sifang. Rumah harta karun telah dikosongkan. Akhirnya, orang-orang kuat dari Middle Earth China mengetahui dari seorang eksekutif senior bahwa sebagian besar properti perusahaan dagang Sifang telah dirampas oleh putri Lu Yugang, sehingga mereka segera mengirimkan pasukan untuk memburu Lu Dandan dimanapun di Wastelen Timur. Jika kamu tidak makan roti panggangnya, kamu harus minum anggur sebagai hukumannya. Tetapi meskipun Anda tidak mengatakan apapun, pada akhirnya putri Anda tidak akan bisa lepas dari tangan kami. Saat itu, kita akan memiliki orang dan kekayaan. Saya mendengar bahwa putri Anda terlihat baik. Hehe, wanita tertua dari perusahaan perdagangan Donghuang Sifang akan menjadi budak kami dan melayani kami dengan patuh. Orang tua lainnya menyeringai jahat. Bis, jika kamu berani menyentuh rambut putriku, aku tidak akan pernah melepaskanmu. Lu Yugang selalu menganggap putrinya sebagai biji matanya. Bagaimana dia bisa membiarkan orang lain membicarakan putrinya seperti ini? Saya tidak hanya akan menyentuh sehelai rambut putri Anda, saya juga akan menyentuh setiap helai rambut di tubuhnya, dan saya akan melakukannya di depan Anda. Jadi apa yang dapat Anda lakukan terhadap saya? Pukul aku dengan keras. Wajah lelaki tua itu menjadi gelap dan dia berteriak. Segera, sekelompok orang kuat menyerbu ke alun-alun dengan cambuk berduri panjang dan dengan kasar memukuli para eksekutif senior perusahaan dagang Sifang yang diikat pada pilar batu. Termasuk Lu Yugang, kekuatan para eksekutif senior Sifang Trading Bank ini semuanya telah disegel. Mereka tidak berbeda dengan orang biasa, dan daya tahan mereka juga sama dengan orang biasa. Pada saat ini, seekor kura-kura besar tiba-tiba muncul di langit di atas kantor pusat Sifang Trading Bank. Benar saja, sesuatu terjadi pada Sifang Trading Bank. Saya harap Lu Yugang itu baik-baik saja, jika tidak, perjalanan saya akan sia-sia. Suangui melihat ke kota di bawah, menggelengkan kepalanya dan berkata, seekor kura-kura besar. Saat ini, banyak orang yang berpatroli di dalam dan luar kota menemukan penyu tambahan di langit dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Naik dan lihat. Segera, banyak prajurit yang naik ke udara dan bergegas menuju penyu hitam. Apa yang kamu lakukan di sini? Seseorang bertanya pada Suangui. Aku di sini untuk membunuhmu kutu kupret. Suangui menjawab dengan marah. Begitu dia selesai berbicara, ekor penyu yang tebal menyapu seperti kilat, cepat dan kuat, mengguncang ruangan dengan keras. Kepulan-kepulan. Kemanapun ekor penyu itu pergi, ia mencambuk manusia dan kuda di dunia tengah Tiongkok dan melemparkan mereka jauh-jauh. Gemuruh.
Kura-kura hitam melepaskan tekanan energi yang mengepul yang mengguncang kota di bawahnya, menyebabkan beberapa orang lemah terjatuh ke tanah. Sayang, ternyata Lu Yugang itu masih hidup. Pada saat ini, Suangwi tiba-tiba merasakan aura Lu Yugang, dan merasa bahagia. Sekarang, berani. Seekor kura-kura iblis benar-benar berani menantang keagungan Tiongkok dunia tengah kita. Serangkaian sosok tajam naik ke langit, mengelilingi penyu hitam. Ini semua adalah master dari dunia tengah dan Tiongkok. Yang terkuat adalah dua master alam Niansing. Yang lainnya berada di alam kesengsaraan, alam penciptaan, dan alam Hunyuan Wastelen Timur. Kini jumlahnya begitu banyak sekaligus, tak heran jika kantor pusat Bank Umum Sifang dibobol dalam waktu singkat. Omong kosong apa yang merupakan keagungan Tiongkok dunia tengah. Saya pikir saat itu, semua yang disebut orang kuat di Tiongkok dunia tengah Anda datang ke tanah air timur untuk memberi penghormatan kepada klan Siwei kami. Suangwi mengerutkan bibirnya, menunjukkan ekspresi menghina. Apakah kamu dari klan Siwei? Orang-orang kuat di sekitar dari dunia tengah Tiongkok tercengang. Ya, kura-kura tua, saya dari klan Siwei. Saya di sini khusus untuk mengajari kalian orang-orang dari Tiongkok tentang tanah Tiongkok. Jawab Suangwi. Klan Siwei-mu telah dikepung oleh pasukan besar dan akan segera dihancurkan. Apa yang kamu lakukan di sini, dasar kura-kura monster, apakah kamu akan mati? Seorang penguasa alam kesengsaraan berkata sambil mencibir. Karena penyu hitam mempraktikkan teknik pernapasan penyu, orang-orang kuat dari Tiongkok ini tidak dapat merasakan kekuatan sebenarnya dari penyu hitam. Di mata mereka, kura-kura iblis kecil, tidak peduli seberapa kuatnya, ada batasnya. Dikelilingi oleh pasukan berat. Anda terlalu banyak berpikir. Orang-orang yang mengepung klan Siwei semuanya telah terbunuh sejak lama, dan tidak satu pun dari mereka yang bisa kabur. Saya datang dari markas besar klan Siwei. Saya datang ke sini bukan untuk mati, tetapi untuk membunuh Anda. Suangwi tersenyum tipis dan berkata, omong kosong. Para master di sekitar klan Siwei memiliki 6 alam Niansing dan 9 alam kesengsaraan. Menangani klan kecil Siwei sama saja dengan membunuh seekor ayam dengan palu godam dan menghancurkannya dengan menjentikkan jari. Seorang lelaki tua segera berteriak. Sepertinya kepala kura-kura iblis ini sedikit tidak normal. Tampar saja sampai mati tanpa membuang waktu kita. Orang tua lainnya menggelengkan kepalanya dan mencibir. Dalam benak orang-orang kuat dari dunia tengah Tiongkok ini, belum lagi 6 alam Niansing, 1 alam Niansing sudah cukup untuk menghancurkan klan Siwei. Mereka mengira kura-kura iblis di depan mereka pasti berbicara omong kosong. Pergilah ke neraka. Seorang master alam kesengsaraan menamparkan telapak tangannya ke arah penyu hitam, dan cetakan telapak tangan besar muncul, bergemuruh ke arah penyu hitam seperti gunung suci. Bagi seorang penguasa alam kesengsaraan, bagi para pejuang di hutan belantara timur, gerakan biasa akan memiliki efek yang mengerikan seperti langit hancur dan bumi hancur. Tampar aku sampai mati dengan 1 telapak tangan. Apa menurutmu aku mudah ditindas? Suangwi sedikit marah. Ledukan. Cangkang kura-kura besar di punggung kura-kura hitam tiba-tiba naik ke udara dan terus mengembang. Dalam sekejap mata, menutupi sebagian besar langit dan bergerak ke arah lelaki tua yang mengambil tindakan. Kekuatan iblis yang perkasa dan menakutkan dilepaskan dari cangkang kura-kura, berubah menjadi badai energi yang mengepul, memenuhi dunia. Merasakan kekuatan iblis mengerikan yang dilepaskan oleh penyu hitam, orang-orang kuat di sekitar kerajaan dunia tengah diam-diam terkejut. Oke, biarkan aku menguji kemampuanmu sebagai kura-kura iblis. Orang tua yang mengambil tindakan itu meraung. Ledukan. Cangkang kura-kura besar itu bertabrakan dengan tangan besar lelaki tua itu. Waktu seolah berhenti. Saat berikutnya, engah. Tangan besar lelaki tua itu hancur berkeping-keping dan berubah menjadi bola kabut darah, lalu lengannya juga hancur. Cangkang kura-kura itu seberat gunung suci, dan jatuh ke depan, langsung membuat tubuh lelaki tua itu menjadi bola kabut darah. Kura-kura hitam ini adalah binatang penjaga dari klan Siwei kuno. Ia pernah mengejutkan seluruh benua Hongmeng, jadi kekuatan sebenarnya secara alami sangat kuat. Bagaimana mungkin? Kura-kura iblis di tanah air timur sebenarnya dapat langsung membunuh para penguasa alam kesengsaraan di dunia tengah Tiongkok kita. Bukankah maksud Anda Dong Huang hanyalah tempat yang terpencil, terbelakang, dan lemah? Orang-orang kuat dari kerajaan dunia tengah di sekitar mereka semua sedikit bingung. Haha,
Senior Black Turtle sangat perkasa dan mendominasi. Pada saat ini, seorang pemuda tiba-tiba muncul di sebelah Swan Turtle. Itu adalah Ye Tianfei. Ternyata anak sepertimu ini sudah kembali. Anda terlalu merepotkan. Perjalanan ke dunia tengah Tiongkok saja sudah menimbulkan banyak masalah. Kamu terlahir sebagai pembuat onar. Suangui melirik Ye Tianfei dan berkata tanpa daya. Aku tidak bisa menahannya. Aku memang mendapat banyak masalah. Kata Ye Tianfei sambil tersenyum. Ini juga melibatkan banyak orang. Pada saat ini, kekuatan jiwa Ye Tianfei telah dengan jelas merasakan situasi di kantor pusat Bank Umum Sifang. Mengetahui bahwa banyak orang di Bank Umum Sifang telah meninggal kali ini, dia tidak bisa menahan untuk tidak menggelapkan wajahnya dan berkata dengan dingin. Kemudian, Ye Tianfei melirik orang-orang di sekitar kerajaan dunia tengah dengan niat membunuh. Kamu adalah Su Fei. Akhirnya, orang-orang kuat di sekitar Tiongkok dunia tengah mengenali Ye Tianfei. Seorang lelaki tua menunjuk ke arah Ye Tianfei dan berteriak kaget. Su Fei kembali ke tanah air timur. Setelah mengenali Ye Tianfei, mata orang-orang kuat dari dunia tengah Tiongkok tertuju pada Ye Tianfei. Ketika Ye Tianfei masih di Tianwaitian, orang-orang dari dunia tengah Tiongkok ini telah berangkat ke tanah air timur, jadi mereka belum pernah mendengar tentang Ye Tianfei sendirian membunuh 20 orang di alam Nianxing dan menakut-nakuti 5 orang di alam Nianxing. Alam bintang rusak. Sebelum pergi ke dataran tinggi Chaos, meskipun Ye Tianfei membunuh Master Alam Nianxing dari makam Tianyu tidak mempublikasikannya ke dunia luar, jadi orang-orang kuat dari dunia tengah Tiongkok ini tidak mengetahui kekuatan sebenarnya Ye Tianfei. Terutama kedua Master Alam Nianxing itu sama sekali tidak menganggap serius Ye Tianfei. Para penguasa alam kesengsaraan itu juga menatap Ye Tianfei dengan dingin, dan diam-diam menggerakkan tubuh mereka untuk mengelilingi Ye Tianfei, menghalangi mundurnya Ye Tianfei. Ya, aku kembali ke Dong Huang. Jadi, akhir hidupmu telah tiba. Mata Ye Tianfei yang penuh dengan niat membunuh menatap orang-orang dari kerajaan dunia tengah. Su Fei, bukankah kamu bersembunyi di dunia luar dan tidak berani keluar? Tanpa diduga, dia diam-diam kabur kembali ke Dong Huang. Bagus sekali, ini namanya tidak menemukan tempat setelah memakai sepatu besi, tidak perlu usaha sama sekali. Jaga tanganmu tetap terikat. Seorang lelaki tua jangkung dan kurus menatap Ye Tianfei dengan mata tajam dan berkata sambil mencibir. Orang tua ini memiliki kekuatan alam Nianxing tingkat menengah. Elder Meng, kamu urus kura-kura monster itu, dan aku akan menangkap Su Fei. Orang tua jangkung dan kurus berkata kepada master lain dari alam Nianxing. Berdirilah untuk mencegah mereka kabur. Terutama Su Fei, kita tidak boleh membiarkan dia lolos kali ini. Kata lelaki tua jangkung dan kurus itu kepada orang lain di sekitarnya. Segera, dua master alam Nianxing masing-masing mendekati Ye Tianfei dan Suangui. Sepertinya kamu tidak lagi takut pada Master Nianxing Jing, jadi ayo kita lakukan bersama. Suangui melirik Ye Tianfei dan melihat bahwa Ye Tianfei begitu tenang, dan segera tahu bahwa Ye Tianfei harus memiliki kekuatan untuk menghadapi Master Alam Nianxing sekarang. Untuk peran seperti ini, kita tidak perlu melakukannya sendiri. Ayo kita temui Lu Xingzu dan yang lainnya, kata Ye Tianfei ringan. Setelah berbicara, dia berjalan menuju kota di bawah. Nak, apakah kamu masih ingin kabur? Tidak ada kemungkinan. Ketika lelaki tua jangkung dan kurus melihat tingkah Ye Tianfei, dia berteriak tajam dan mengulurkan tangan besar untuk meraih Ye Tianfei. Memanggil. Klon vampir muncul di samping Ye Tianfei, memancarkan kabut darah yang mengerikan. Dia memegang pisau panjang berwarna darah di tangannya dan menebas pria tua jangkung dan kurus itu dengan satu serangan. Engah. Lengan lelaki tua jangkung kurus itu dipotong menjadi dua bagian, kemudian tubuhnya juga dipotong menjadi dua bagian, dan ia meninggal secara tragis di tempat. Klon vampir sudah bisa bertarung melawan Master Realm Bintang Rusak, dan tentu saja sangat mudah untuk berurusan dengan Master Realm Bintang Nian tingkat menengah. Bagaimana mungkin? Guru Nianxing Jing lainnya dan orang-orang lain dari kerajaan dunia tengah di sekitarnya begitu ketakutan hingga rasa merinding menjalar ke punggung mereka. Ya, tiruanmu ini benar-benar dapat membunuh alam Nianxing secara instan. Suangui juga sedikit terkejut dan berkata dengan heran. Dia tahu bahwa Ye Tianfei memiliki tiruan seperti itu sebelumnya. Ledukan.
Klon vampir memegang pedang berwarna darah dan bergegas menuju Master Alam Niansing lainnya. Kabut darah yang luas menyebar, dan ruang ini sepenuhnya berubah menjadi dunia berdarah. Master Alam Niansing merasakan aura aneh dari klon vampir. Rambutnya berdiri tegak dan dia mundur tiba-tiba. Dia ingin menjauh dari klon vampir, tetapi klon vampir itu jauh lebih cepat darinya seketika dan menebas pedangnya untuk membunuhnya. Apakah aku masih takut pada monster sepertimu? Ayo berkumpul, semuanya, kepung dan bunuh dia. Master Alam Niansing sangat ketakutan dan marah sehingga dia menggunakan segel emas untuk menekan klon vampir. Orang kuat lain dari kerajaan dunia tengah di sekitar mereka juga menawarkan senjata ajaib mereka, atau menggunakan berbagai gerakan mematikan untuk bergegas menuju klon vampir. Sambil berpikir, Ye Tianfei memindahkan sejumlah besar orang keluar dari menara pantom. Ada 4 hingga 5.000 orang. Lebih dari 2.000 di antaranya adalah budak Ye Tianfei. Masih ada 2 hingga 3.000 anggota pembuni bumi. Seorang lelaki tua dengan aura sedalam laut berdiri di depan Ye Tianfei. Dia tidak lain adalah Senior Zhu pembuni bumi, penguasa alam bintang patah. Senior Zhu, bunuh semua orang dari Tiongkok dan Tiongkok di dalam dan di luar kota ini, dan jangan biarkan satu pun dari mereka kabur. Ye Tianfei berkata kepada Senior Zhu. Baiklah, Tuan Zhu, jangan khawatir, mereka tidak dapat kabur. Senior Zhu mengangguk. Saat berikutnya, Senior Zhu dan semua anggota pembuni bumi menjadi tidak terlihat pada saat yang sama, kabur keluar angkasa, dan mulai memburu mereka yang datang dari Tiongkok. Lebih dari 2.000 budak Ye Tianfei juga bergegas keluar dan mulai membunuh. Budak di bawah Ye Tianfei ini berada di alam Daoyuan, alam Hunyuan, dan alam penciptaan. Dan kebanyakan dari mereka berada di alam Hunyuan dan alam penciptaan. Ye Tianfei telah mengajari para budak ini beberapa formasi pertempuran yang kuat dan meminta mereka berlatih siang dan malam di menara pantom. Suangui senior, ayo kita temui Tuan Lu dan yang lainnya. Ye Tianfei berkata kepada Suangui dan berjalan ke kantor pusat Bank Komersial Sifang. Bagus sekali. Semakin banyak Anda bermain-main, semakin baik. Suangui sedikit terkejut saat melihat anggota dan budak pembuni bumi itu, dan memuji mereka berulang kali. Saat berikutnya, jeritan mulai terdengar di dalam dan di luar kota. Mereka yang datang dari Tiongkok dan Tiongkok dengan cepat dibantai dan berjatuhan berbondong-bondong. Su Fei, tunggu saja, kekuatan utama di dunia tengah Tiongkok tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Setelah beberapa gerakan, Master Alam Niansing dipotong sebagian kecil tubuhnya oleh klon vampir, dan dia berteriak dengan sedih. Engah! Klon vampir itu memotong kepalanya menjadi 2 dengan pisau backhand. Kabur! Ketika para penguasa alam kesengsaraan di sekitar mereka melihat klon vampir membunuh 2 penguasa alam Niansing, mereka sangat ketakutan hingga kaki mereka menjadi lemah dan mereka berbalik dan lari. Tapi klon vampir itu terlalu cepat. Mereka berubah menjadi bercak darah dan mengejar mereka. Mereka menebas satu persatu dan membunuh mereka semua dalam sekejap mata. Panggilan. Klon vampir itu menghisap dengan keras, menyedot semua esensi asli dan darah yang tersebar di dunia, dan menelannya dalam satu tegukan. Saat ini, Ye Tianfei dan Suangui telah tiba di alun-alun besar tempat Lu Yugang dan eksekutif senior perusahaan perdagangan Sifang lainnya diculik. Ye Tianfei melambaikan tangannya, dan energi yang kuat langsung menyelimuti seluruh alun-alun. Rantai besi di Lu Yugang dan yang lainnya terus putus, dan pada saat yang sama, tingkat kultivasi mereka yang tersegel langsung terbuka. Tuan Lu, maafkan sayalah yang menyebabkan masalah bagi perusahaan dagang Sifang Anda. Tapi jangan khawatir, saya pasti akan membantu Anda membalas dendam. Ye Tianfei berkata dengan suara minta maaf. Semuanya, minumlah jamu ini dulu, yang akan membantumu pulih dari lukemu dengan cepat. Ye Tianfei melambaikan tangannya, dan sejumlah besar jamu terbang dan mendarat di depan Lu Yugang dan yang lainnya. Su Fei, pergi dan selamatkan Dandan, dia dalam bahaya. Lu Yugang berkata dengan cemas bahwa hal pertama yang dia pikirkan saat melihat Ye Tianfei adalah keselamatan putrinya. Bagaimana kabar Nona Lu? Ye Tianfei bertanya. Dandan sedang diburu dan mungkin dalam bahaya kapan saja. Lu Yugang memberitahu Ye Tianfei bahwa dia telah meminta Lu Dandan untuk kabur dari kantor pusat dengan membawa sebagian besar barang milik Bank Perdagangan Sifang dan bahwa dia sekarang diburu kemana-mana. Oke,
Aku akan segera menyelamatkan Nona Lu. Ye Tianfei mengangguk. Lu Dandan adalah seorang gadis muda yang lembut. Begitu dia jatuh ke tangan orang-orang dari kerajaan dunia tengah, konsekuensinya akan menjadi bencana. Tuan Su, bunuh semua orang yang datang dari Tiongkok. Pada saat ini, Senior Zhu datang bersama anggota dunia bawah dan budak Ye Tianfei. Kirimkan semua orang segera untuk mencari Nona Lu di Donghuang. Ye Tianfei melambaikan tangannya, menirukan penampilan dan aura Lu Dandan, memanggil semua orang, dan berkata dengan suara yang dalam. Bagus. Saya akan mengajak seseorang untuk segera menemukannya. Senior Zhu mengangguk dan berkata. Kemudian, dengan lambaian tangannya, Senior Zhu membawa anggota pembunuh bawah tanah dan budak Ye Tianfei dan berangkat mencari orang. Jixia awalnya adalah organisasi pembunuh. Tidak hanya pandai dalam pembunuhan, tetapi juga pandai melacak dan menemukan target, serta memiliki berbagai rahasia cerdik dalam menemukan orang. Dengan pemikiran Ye Tianfei, ribuan naga bumi bergegas keluar dari menara Pantom, menggali ke dalam tanah, dan bergegas ke segala arah, menuju ke berbagai bagian Wastelen Timur untuk mencari keberadaan Lu Dandan. Tubuh naga bumi ini semuanya melekat padanya. Tanda kekuatan jiwa Ye Tianfei memungkinkan dia untuk bertindak secara mandiri. Wah, BTW soal menemukan orang, apakah kamu sudah melupakan pasukan Zergku? Pada saat ini, ulat sutra naga bertanduk emas tiba-tiba muncul di samping Ye Tianfei dan berbicara. Ulat sutra naga bertanduk emas, apakah kamu berhasil menembus garis keturunan? Ye Tianfei bertanya dengan heran saat melihat ulat sutra naga bertanduk emas. Di dunia luar, setelah Ye Tianfei menghancurkan altar teleportasi menuju alam iblis, dia memperoleh lebih dari 6.000 kristal kekosongan kekacauan, yang dia bagi dengan ulat sutra naga bertanduk emas, masing-masing mengambil setengahnya. Setelah mendapatkan Chaos Void Crystal, ulat sutra naga bertanduk emas telah memurnikan dan menyerapnya di menara Pantom selama periode ini. Sekarang tiba-tiba muncul, menunjukkan bahwa ia mungkin telah berhasil menerobos. Tentu saja ini sebuah terobosan. Terus terang, kemampuan saya saat ini untuk melakukan perjalanan luar angkasa tidak sebanding dengan Anda. Ulat sutra naga bertanduk emas berkata dengan bangga. Oke, berhenti bicara omong kosong, ayo lakukan ini, aku akan membawa pasukan Zergku dan berangkat mencari cinta lamamu segera. Pasukan Zerg saya memiliki ratusan ribu anggota, dan mudah untuk menemukan satu orang saja. Kata ulat sutra naga bertanduk emas. Bagus, ayo cari Nona Lu dulu. Tapi jangan bicara omong kosong, apa maksud Lao King? Ye Tianfei mengangguk terlebih dahulu, lalu mengerutkan kening dan berkata. Lao Qing artinya kekasih lama. Oke, aku akan mencari seseorang. Ulat sutra naga bertanduk emas berkata dengan marah. Kemudian dia mengeluarkan segera setelah teriakan itu, lusinan Zerg terbang keluar dari menara hantu, padat, memenuhi langit dalam sekejap. Berangkat. Ulat sutra naga bertanduk emas sangat agung, seperti seorang jenderal yang memimpin pasukan ke medan perang. Dengan perintah, dia berangkat dengan ratusan ribu pasukan Zerg. Tentu saja, ulat sutra naga bertanduk emas membuat lusinan pasukan Zerg ini bertindak sendiri-sendiri. Tiba-tiba, saya melihat semut setan, nyamuk setan, dan ngengat setan di seluruh pegunungan dan dataran, terbang ke arah yang berbeda. Kemudian, Ye Tianfei memindahkan kera terbang Yin berkepala 8 dan Liu Langjun ular emas, dan meminta mereka berpencar untuk menemukan Lu Dandan. 8 kera Yin terbang dan ular emas Liu Langjun sama-sama pandai dalam kecepatan. Tuan Lu, jangan khawatir, kami akan segera menemukan Nona Lu. Ye Tianfei berbalik dan berkata pada Lu Yugang. Sebagian besar perusahaan dagang Sifang kita di penjara langit. Saya akan membiarkan mereka keluar sekarang dan membiarkan semua orang menemukan Dandan bersama-sama. Lu Yugang berpikir sejenak dan berkata. Baginya, yang terpenting saat ini adalah menemukan putrinya secepatnya. Tak lama kemudian, Lu Yugang memimpin puluhan pejabat senior untuk membebaskan seluruh personel perusahaan dagang Sifang yang dipenjara di penjara langit. Ye Tianfei membagikan ramuan penyembuhan dalam jumlah besar untuk membantu semua orang yang terluka di perusahaan perdagangan Sifang pulih dengan cepat. Kemudian, di bawah pengaturan Lu Yugang, kuartet. Sebagian besar orang di perusahaan perdagangan meninggalkan kantor pusat dan pergi mencari Lu Dandan. Tuan Lu, tolong kirimkan beberapa orang lagi untuk memberitahu semua anggota tentara Tianxuan,
terutama pasukan kuno yang telah pensiun dan mengasingkan diri, dan minta mereka mengirim orang untuk membantu menemukan Nona Lu. Mari kita selidiki juga di mana orang-orang yang berasal dari Tiongkok sekarang. Ye Tianfei berpikir sejenak dan berkata pada Lu Yugang. Untuk menghadapi pasukan dunia mayat, Ye Tianfei pernah memanggil 12 kekuatan kuno yang telah pensiun ke pengasingan dan meminta mereka keluar dan bergabung dengan tentara Tianxuan untuk menghadapi pasukan dunia mayat bersama-sama. Saat itu, Jixia adalah salah satu kekuatan kuno. Ini juga mencakup King Fengguan, klan kuno, klan Lin, klan geosentris, dan kekuatan besar lainnya yang pernah terkenal di tanah air timur pada zaman kuno. Setelah mengalahkan tentara dunia mayat, kecuali pembunuhan bawah tanah, 11 kekuatan kuno lainnya memilih untuk mengasingkan diri lagi. Oleh karena itu, Ye memperkirakan akan sulit bagi kekuatan besar di dunia tengah Tiongkok untuk menemukan 11 kekuatan kuno ini. Ini adalah waktu yang tepat bagi kekuatan ini untuk keluar membantu. Oke, Lu Yugang mengangguk dan segera mengirim seseorang untuk melakukannya. Saya akan kembali ke markas besar klan Ziwei sekarang dan berdiskusi dengan Guru Liu untuk memintanya mengirim beberapa orang untuk membantu menemukan Nona Lu. Melihat perusahaan dagang Xifang aman, Suangui berkata kepada Ye Tianfei bahwa tidak perlu tinggal di sini lagi. Setelah mengatakan itu, kura-kura hitam itu naik ke udara dan menghilang dalam sekejap. Senior Suangui dulunya, dia adalah salah satu master terbaik di benua Hongmeng. Kekuatannya di puncaknya kira-kira setara dengan kesempurnaan alam bintang patah belum kembali ke puncaknya. Keadaannya saat ini kira-kira setara dengan master alam bintang rusak tingkat menengah. Namun, dia akan terus pulih, dan pada akhirnya kekuatannya akan mencapai puncaknya. Ye Tianfei melirik kura-kura hitam itu pergi dan berpikir sendiri. Dengan kata lain, klan Ziwei sekarang memiliki master di tahap tengah alam bintang patah yang mengambil alih. Jika kekuatan besar di dunia tengah Tiongkok mengetahui hal ini, mereka tidak akan lagi berpikir bahwa klan Ziwei lemah. Klan Ziwei saat ini, dengan Suangui, dekrit kaisar, dan formasi klan pelindung yang diturunkan dari zaman kuno, memiliki fondasi yang sangat menakutkan, dan bahkan setara dengan beberapa kekuatan besar di dunia tengah Tiongkok. Ini juga merupakan alasan utama mengapa Ye Tianfei tidak mengkhawatirkan keselamatan klan Ziwei setelah kembali ke Donghuang, tetapi datang langsung ke kantor pusat Xifang Trading Bank. BTW, Su Fei, kurasa situasi kuil Leiyin Agung, keluarga Murong, keluarga Ji, keluarga Meng, lembah jamu ungu, dan kekuatan lainnya saat ini sangat buruk. Sebaiknya kau pergi dan melihatnya. Suara kura-kura hitam terdengar dari jauh. Jadi begitu. Ye Tianfei mengangguk dan menjawab. Tak satu pun dari orang-orang dari Tiongkok, yang bahkan berpikir untuk kembali hidup-hidup. Ye Tianfei memiliki niat membunuh yang tak ada habisnya. Kuil Daleyin mendapat dukungan dari kuil Tianlong, jadi situasinya diperkirakan tidak terlalu kritis. Sebaiknya saya pergi ke keluarga Murong, keluarga Meng, keluarga Ji, dan lembah Zidan untuk melihat-lihat dulu. Ye Tianfei berpikir sejenak, mengeluarkan perahu terbang hijau dan menuju rumah Murong. Lu Yugang secara pribadi memimpin sekelompok ahli dari perusahaan dagang Xifang untuk mencari Lu Dandan. Krisis di kantor pusat Bank Umum Xifang telah teratasi. Baginya, keselamatan putrinya menjadi prioritas utama. Markas besar keluarga Murong. 2 hari lalu, markas besar keluarga Murong dibobol, dan sejumlah besar orang dari Tiongkok dan Tiongkok menyerbu masuk. Untungnya, di saat kritis, kepala keluarga Murong membawa pasukan keluarga Murong dan bersembunyi di kuil leluhur. Kuil leluhur keluarga Murong memiliki sejumlah formasi yang Ye Tianfei bantu siapkan sebelumnya, dan ada juga berbagai metode pertahanan yang ditinggalkan oleh leluhur keluarga Murong. Oleh karena itu, kepala keluarga Murong memimpin klan untuk mengandalkan kuil leluhur dan telah mendukungnya sampai sekarang tanpa menyerah. Melihat dari kejauhan, saya melihat pasukan padat mengelilingi kuil leluhur keluarga Murong, penuh dengan niat membunuh. 2 lelaki tua dan selusin penguasa alam bencana berdiri di depan kuil leluhur keluarga Murong, mempelajari kuil yang tidak dapat mereka taklukkan bahkan setelah 2 hari penyerangan. Aku tidak percaya sebuah keluarga kecil di tanah air timur benar-benar memiliki warisan kendo yang begitu kuat. Setelah kita menaklukkan kuil ini, kita harus mendapatkan warisan kendo keluarga ini. Tidak sia-sia jika kita datang jauh-jauh ke timur. Gurun, salah satu lelaki tua itu berbicara.
Kedua lelaki tua ini sama-sama ahli di alam Yansing. Setelah 2 hari penelitian, mereka menemukan bahwa kuil ini berisi warisan ilmu pedang yang sangat mendominasi. Kapanpun mereka hendak menyerang, cahaya pedang yang sangat menakutkan akan keluar dari kuil, membunuh banyak prajurit dari kerajaan dunia tengah. Semuanya, mari kita bertindak bersama. Kita datang ke tempat kecil terpencil dari Tiongkok ini. Jika kita bahkan tidak bisa masuk ke aula leluhur sebuah keluarga kecil, jika kabar menyebar, itu mungkin akan menjadi lelucon. Setelah kita masuk, kita akan membagi warisan kendo keluarga bersama-sama, dan setiap orang akan mendapat bagian. Salah satu lelaki tua itu berkata dengan suara yang dalam. Oke, biarkan semuanya keluar bersama, kali ini kita harus menyerang apapun yang terjadi. Setelah mendengar kata-kata lelaki tua itu, orang-orang di sekitar mereka semua menjadi segar, terutama para penguasa alam kesengsaraan. Mereka awalnya sedikit takut bahwa kedua penguasa alam Yansing ini akan memonopoli warisan pedang keluarga punya andil, mereka merasa senang di hati. Kamu tidak akan pernah punya kesempatan untuk menerobos. Selain itu, Anda tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk meninggalkan tempat kecil ini. Pada saat ini, tiba-tiba, ada seorang pemuda di langit dengan tangan di punggung, turun selangkah demi selangkah, berbicara dengan suara dingin. Wehao! Semua orang melihat ke atas dan fokus pada pemuda itu. Dia adalah Su Fei. Saya ingat penampilan dan jiwanya. Tiba-tiba, seorang penguasa alam kesengsaraan berteriak. Jawaban yang benar. Sekarang kamu bisa mati, kata Ye Tianfei ringan. Ledukan. Klon vampir muncul, memegang pedang panjang berdarah di tangannya, dan kabut darah muncrat dari tubuhnya, seketika mengubah dunia menjadi dunia berdarah. Klon vampir menunjukkan kekuatan magis pengontrol darah dan melambai. Semua orang di kerajaan dunia tengah, termasuk 2 penguasa alam Yansing, merasakan darah di tubuh mereka mulai mendidih, dan pembuluh darah melebar dengan cepat, dan kemudian mereka yang lemah pembuluh darah di tubuh manusia meleduk satu demi satu, dan panah darah keluar dari pori-pori seluruh tubuh. Pemandangan itu sangat aneh. Kemudian, klon vampir berubah menjadi aliran darah. Dia mengangkat pedangnya dan membunuh puluhan orang dengan satu serangan. Laki-laki dan kuda yang mengelilingi kuil leluhur keluarga Murong berjatuhan dalam jumlah besar seperti jerami yang dipanen. Melihat situasinya tidak berjalan baik, kedua master alam Yansing itu berbalik dan mencoba kabur, namun mereka langsung ditangkap oleh klon vampir dan dibunuh satu persatu dengan pisau. Keduanya hanyalah master di tahap awal alam Yansing. Mereka rentan terhadap kekuatan klon vampir saat ini. Pada saat yang sama, di aula leluhur keluarga Murong, kepala keluarga Murong sedang berdiskusi dengan anggota senior keluarga bagaimana menangani krisis saat ini. Karena beberapa formasi isolasi telah diaktifkan di luar kuil leluhur, untuk sementara, keluarga Murong tidak memperhatikan apa yang terjadi di luar. Semua anggota keluarga Murong tampak ketakutan. 2 hari yang lalu, saat pertempuran baru saja dimulai, anak buah keluarga Murong terbunuh dalam jumlah besar. Kekuatan kedua belah pihak terpaut jauh. Adegan pertempuran tragis tersebut membuat keluarga Murong masih sangat ketakutan hingga saat ini. Ayah, apakah sesuatu akan terjadi pada Su Fei? Tampaknya orang-orang di luar Tiongkok datang kepada kami untuk berurusan dengan Su Fei. Tapi dengan kekuatannya, kalaupun terjadi sesuatu, dia pasti bisa mengatasinya. Murong Pei duduk di depan ayahnya dan tiba-tiba bertanya. Dia mengkhawatirkan Su Fei selama 2 hari terakhir. BTW, bencana yang dialami keluarga Murong kami kali ini disebabkan oleh Su Fei. Mengapa Anda menyebut dia? Seorang eksekutif senior mau tidak mau mengeluh. Paman kelima, jika bukan karena Su Fei, keluarga Murong kita pasti sudah lama dimusnahkan oleh keluarga Meng. Saya khawatir tidak akan ada lagi keluarga Murong. Keluarga Murong kita tidak bisa tidak berterima kasih. Murong Pei segera membalas. Su Fei sangat penting dalam pikirannya. Meskipun Su Fei memang bertanggung jawab atas bencana di keluarga Murong, dia tidak mengeluh sama sekali di dalam hatinya. Pierre, pasukan kerajaan dunia tengah di luar begitu kuat, keluarga Murong kita mungkin akan hancur kali ini, dan kamu masih berbicara mewakili Su Fei. Meskipun Su Fei menyelamatkan keluarga Murong kita terakhir kali ini keluarga Murong kita mungkin juga binasa karena dia. Paman Wu menjawab, jelas dia memiliki pendapat yang kuat tentang Su Fei. Kakak kelima, jangan bicara seperti ini.
Keluarga Murong kami selalu memiliki perbedaan yang jelas antara dendam dan dendam. Setetes kebaikan harus dibayar dengan mata air. Su Fei menyelamatkan keluarga Murong kami dan merupakan dermawan keluarga kami. Kami bisa jangan lupakan ini, kata kepala keluarga Murong. Tentu saja dia memahami pemikiran putrinya. Oke, aku tidak akan mengatakannya lagi, tapi kali ini keluarga Murong kita mungkin akan dimusnahkan. Dengan kekuatan keluarga Murong kami pasti tidak akan bisa menandingi tentara Tiongkok dari dunia tengah dan Tiongkok di luar. Paman Wu menghela nafas. Saat ini, satu-satunya hal yang bisa kami lakukan adalah mengandalkan kuil leluhur dan menjaganya selama kami bisa. Apakah keluarga Murong kami akan binasa kali ini tergantung pada kehendak dewa. Kepala keluarga Murong juga menghela nafas dan berkata, jika Su Fei ada di sini, dia mungkin bisa mengalahkan pasukan kerajaan dunia tengah di luar dan membantu keluarga Murong kita selamat dari krisis ini. Tiba-tiba, Murong Pei berkata dengan lembut, candaan, bahkan jika Su Fei ada di sini, dia tidak bisa menandingi orang-orang kuat dari dunia tengah dan Tiongkok di luar. Saya kira dua lelaki tua yang memimpin mungkin adalah penguasa alam Nianxing yang legendaris. Bahkan di dunia tengah Tiongkok, para master alam Nianxing termasuk di antara para master tertinggi. Mereka adalah makhluk menakutkan yang tak terkalahkan di seluruh benua Hongmeng. Meskipun kekuatan Su Fei bagus, dibandingkan dengan dua master alam Nianxing, dia sama lemahnya dengan semut. Dia mungkin bisa dibunuh dengan satu jari. Jadi, meskipun Su Fei ada di sini, apa yang bisa dia lakukan? Dia hanya menemani keluarga Murong kita mati bersama. Setelah mendengar apa yang dikatakan Murong Pei, Paman Wu tidak dapat menahannya lagi dan membalas. Namun, saat ini, jangan khawatir, selama aku di sini, tidak akan terjadi apa-apa pada keluarga Murong dan tidak akan terjadi apa-apa padaku. Orang-orang yang benar-benar sekarat adalah orang-orang dari luar kerajaan dunia tengah. Seorang pemuda berjalan perlahan dari luar kuil leluhur dengan tangan di belakang punggung. Su Fei. Saat ini, semua orang di keluarga Murong benar-benar bingung dan tercengang. Kami baru saja membicarakan tentang Su Fei, tetapi Su Fei muncul di depan semua orang. Ayah, sepertinya aku melihat Su Fei. Apakah saya berhalusinasi? Murong Pei tidak percaya sama sekali. Dia mengusap matanya dan bertanya kepada kepala keluarga Murong. Aku tidak tahu apa yang terjadi, tapi sepertinya Su Fei memang ada di depan kita. Kepala keluarga Murong terkejut dan bahagia, lalu berkata sambil tersenyum masam. Nona Murong Pei, Anda tidak mengalami halusinasi apapun. Anda memang melihat saya. Memang benar sayalah yang asli. Ye Tianfei tersenyum. Tentu saja Ye Tianfei memahami suasana hati Murong Pei, menghampirinya dan tersenyum. Pada saat ini, Murong Pei akhirnya bereaksi, kegembiraan terlihat di matanya yang indah. Su Fei, ini benar-benar kamu di sini. Teriak Murong Pei penuh semangat. Ye Tianfei membantu mengatur formasi di dalam dan di luar kuil leluhur keluarga Murong, dan Ye Tianfei juga melatih warisan kendo keluarga Murong, sehingga dia bisa masuk dengan mudah. Tuan Su, bagaimana kamu bisa masuk? Kepala keluarga Murong terkejut sekaligus bingung. Anggota keluarga Murong lainnya tercengang saat melihat kemunculan Ye Tianfei yang tiba-tiba. Bagian luar telah dikepung oleh legiun besar Tiongkok di dunia tengah, dan ada dua master alam Nianxing yang menakutkan yang secara pribadi ditempatkan di sana. Diperkirakan tidak ada master di seluruh Wastelen Timur yang bisa keluar. Tapi sekarang Ye Tianfei tiba-tiba masuk, sungguh mengejutkan. Ya, Tuan Su, bagaimana Anda bisa masuk? Beberapa anggota senior keluarga Murong mau tidak mau bertanya. Sederhana sekali. Saya membunuh semua orang di luar lalu masuk. Ye Tianfei tersenyum. Bagaimana mungkin? Semua orang di luar berasal dari Tiongkok, dan ada dua pembangkit tenaga listrik alam Nianxing. Su Fei, dengan kekuatan Anda, bagaimana Anda bisa membunuh mereka? Ini tidak mungkin. Su Fei, bagaimana kamu bisa masuk? Su Fei, keluarga Murong kami dalam masalah kali ini karena kamu, tolong beritahu kami bagaimana kamu bisa masuk dengan cepat. Paman Wu sama sekali tidak mempercayai kata-kata Ye Tianfei dan bertanya. Bagaimana dengan orang-orang dari dunia tengah Tiongkok? Bagaimana dengan para penguasa alam Nianxing? Mereka bukannya tidak terkalahkan. Cara saya masuk adalah dengan membunuh mereka dan kemudian langsung masuk.
Jika Anda tidak percaya, pergilah keluar dan lihatlah. Ye Tianfei melirik paman kelimanya, tapi dia tidak mendapat serangan. Bagaimanapun, bencana keluarga Murong memang disebabkan olehnya. Su Fei, apakah yang kamu katakan itu benar? Apakah Anda membunuh orang-orang dari dunia tengah Tiongkok di luar? Tanya Murong Pei. Tentu saja itu benar. Tuan Murong, ayo keluar. Keluarga Murong aman sekarang. Ye Tianfei mengangguk dan berkata. Setelah berbicara, Ye Tianfei berbalik dan berjalan keluar. Pengurus rumah tangga, manajemen tingkat atas keluarga Murong semua memandang kepala keluarga Murong dengan mata bertanya-tanya. Aku percaya pada Su Fei. Su Fei, tunggu aku. Murong Pei segera mengikuti Ye Tianfei. Ayo, kita keluar. Su Fei tidak akan berbohong kepada kita, kata kepala keluarga Murong, lalu memimpin anggota keluarga Murong keluar dari kuil leluhur. Saya melihat mayat berserakan di seluruh gunung di sekitar puncak tempat kuil leluhur keluarga Murong berada, darah mengalir seperti sungai, dan tidak ada yang hidup lagi. Semua orang dari kerajaan dunia tengah telah mati. Ayah, semua orang di dunia tengah Tiongkok benar-benar terbunuh. Su Fei tidak berbohong kepada kita. Murong Pei terkejut sekaligus senang. Sangat bagus. Keluarga Murong kami terselamatkan. Anggota suku lainnya juga sangat bersemangat. Tuan Su, apakah kamu membunuh semua orang ini? Apakah kedua master alam Niansing itu juga mati? Keluarga Murong bertanya dengan hati-hati. Ya, aku membunuh mereka semua. Kedua master alam Niansing juga tewas. Ye Tianfei mengangguk, mendesis. Orang-orang di sekitar keluarga Murong tidak bisa menahan nafas setelah mendengar kata-kata Ye Tianfei. Dua master alam Niansing meninggal di sini. Jika berita seperti itu tersebar, maka akan menimbulkan sensasi tidak hanya di Donghuang, tetapi juga di seluruh benua Hongmeng. Tuan Murong, ini adalah obat mujarab penyembuh. Tolong biarkan anggota klan yang terluka meminumnya. Ye Tianfei melambaikan tangannya, dan lusinan botol giok terbang dan mendarat di depan kepala keluarga Murong. Tuan, Nona Murong Pei, saya masih memiliki sesuatu yang mendesak untuk dilakukan. Krisis dalam keluarga Murong telah teratasi. Jangan khawatir. Setelah Ye Tianfei selesai berbicara, dia menghilang dan menghilang dalam sekejap. Ye Tianfei sedang terburu-buru untuk pergi ke kuil Leiyin Agung, keluarga Meng, keluarga Ji, dan lembah jamu ungu serta kekuatan lainnya. Ye Tianfei memperkirakan situasi pasukan ini mirip dengan keluarga Murong. Jika dia datang terlambat, konsekuensinya akan menjadi bencana. Su Fei, kemana kamu pergi? Murong Pei sedikit enggan dan berteriak keras. Tuan Su, ini salah saya sebelumnya, dan saya minta maaf kepada Anda. Paman kelima dari keluarga Murong merasa tersipu saat ini. Dia ingat apa yang dia katakan di kuil leluhur sebelumnya dan sangat menyesalinya. Terlebih lagi, ketika dia berpikir bahwa bahkan Master Alam Niansing telah mati di tangan Ye Tianfei, dia sangat ketakutan hingga dia merasa menggigil di sekujur tubuhnya. Nona Murong Pei, saya sedang terburu-buru. Anda bisa menemui saya di paviliun Siwei nanti. Paman Wu, tidak perlu minta maaf, aku mengerti suasana hatimu. Sepatah kata terdengar dari kejauhan, dan kemudian sosok Ye Tianfei menghilang di ujung langit yang jauh. Markas besar keluarga Meng. 2 hari lalu, sekelompok orang dari dunia tengah Tiongkok tiba-tiba datang, menyerbu markas besar keluarga Meng, menangkap semua orang di keluarga Meng, dan memenjarakan mereka. Hampir sepertiga dari keluarga Meng terbunuh. Alasan mengapa 2/3 suku yang tersisa masih dapat bertahan adalah karena orang-orang dari dunia tengah Tiongkok ini berencana untuk mengambil kembali keluarga Meng sebagai budak, atau mengirim mereka ke daerah pertambangan yang sulit untuk ditambang. Sekarang di markas besar keluarga Meng, semua orang berasal dari kekuatan utama di dunia tengah Tiongkok. Seperti yang diduga, markas besar keluarga Meng juga dibobol. Rupanya, ada banyak korban jiwa. Ye Tianfei datang ke langit di atas markas keluarga Meng dan melihat situasi di bawah, matanya sedikit dingin. Keluarga Meng paling dekat dengan keluarga Murong, jadi Ye Tianfei datang ke keluarga Meng terlebih dahulu. Ledukan, klon vampir bergegas turun dan mulai membunuh. Ah! Jeritan terus terdengar. Tuan, ayo pergi ke penjara untuk menyelamatkan orang. Hu Miao, Huang Sang dan Ice Demon muncul pada saat yang sama dan bergegas ke penjara keluarga Meng. Kabur!
Kekuatan pria berdarah itu begitu menakutkan sehingga dia memotong senior Wu menjadi dua bagian hanya dengan satu serangan. Pada saat ini, 4 atau 5 master alam kesengsaraan naik ke langit, mencoba kabur ke kejauhan. Ledukan. Sebuah tangan besar melintasi langit, terus membesar, dan langsung menutupi langit, meraih para penguasa alam kesengsaraan ini di telapak tangan mereka. Ye Tianfei lah yang mengambil tindakan. Engah. Ye Tianfei menjabat tangannya dan mengguncang para penguasa alam kesengsaraan ini menjadi kabut darah. Setelah beberapa saat, di dalam dan di luar markas keluarga Meng, semua orang dari dunia tengah Tiongkok terbunuh, dan tidak ada satupun yang lolos. Ye Tianfei meninggalkan setumpuk jamu, mengucapkan beberapa patah kata, mengeluarkan perahu terbang hijau, dan pergi dalam sekejap. Ji Cheng. Keluarga Ji adalah salah satu kekuatan utama di Wastelen Timur, dan tidak ada yang berani menyinggung mereka. Namun, 2 hari lalu, sejumlah besar orang dari kerajaan dunia tengah tiba-tiba turun dari langit dan memasuki Ji markas keluarga. Di saat kritis, kedua leluhur keluarga Ji keluar dari ruang rahasia dan bekerja sama membuka portal luar angkasa jauh di dalam tanah leluhur keluarga Ji. Ternyata ada dunia kecil jauh di dalam tanah leluhur keluarga Ji, dan energi spiritual di dunia kecil tersebut sangat kaya. Ini adalah salah satu warisan keluarga Ji. 2 leluhur keluarga Ji, kepala keluarga Ji, dan lebih dari selusin pejabat senior memimpin sekelompok elit untuk melindungi semua orang dan kabur ke dunia kecil. 2 leluhur terakhir keluarga Ji tewas dalam pertempuran tersebut, dan kepala keluarga Ji, selusin pejabat senior, dan sekitar sepertiga klan ditangkap. Anggota suku lainnya berhasil kabur ke dunia kecil. Orang-orang dari dunia tengah Tiongkok mengikat kepala keluarga Ji, selusin pejabat senior, dan lainnya menangkap anggota keluarga Ji di depan portal luar angkasa dunia kecil, dan memaksa mereka untuk membuka portal dunia kecil. Tentu saja, kepala keluarga Ji dan para pejabat senior yang ditangkap menolak membuka pintu ke dunia kecil. Mereka memahami bahwa jika mereka membuka pintu ke dunia kecil ini, keluarga Ji akan musnah dan benar-benar hancur. Terlebih lagi, hanya 2 leluhur yang tahu cara membuka portal dunia kecil itu dari luar dan masuk. Portal dunia kecil ini sangat aneh. Anda bisa keluar sesuka hati, tetapi Anda tidak bisa masuk dari luar. Dengan marah, orang-orang dari dunia tengah Tiongkok mengikat semua anggota keluarga Ji yang ditangkap di luar portal dunia kecil itu dan membunuh orang setiap hari. Dengarkan anggota keluarga Ji di dalam, kami tidak lagi memiliki kesabaran untuk bermain denganmu. Hari ini adalah kesempatan terakhirmu. Setiap orang di dunia kecil harus keluar, jika tidak, Anda memiliki kepala keluarga, 8 senior, dan lebih dari selusin diaken. Semua yang tertangkap akan dieksekusi, dan tidak ada yang tersisa. Selain itu, kami akan menghancurkan ruang ini dan menutup portal masuk dan keluar ini sehingga Anda tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk keluar. Sekarang, mulailah membunuh tetua ke-8 dari keluarga Ji. Saya akan menghitung sampai 3. Jika orang di dalam tidak keluar, tetua ke-8 dari keluarga Ji akan mati. 1. Seorang lelaki tua dengan wajah muram berdiri di depan portal dunia kecil dan berteriak keras ke dalamnya. Dunia kecil ini adalah markas pelatihan rahasia keluarga Ji di zaman kuno. Struktur portal masuk dan keluar sangat aneh. Sangat mudah untuk keluar tetapi sulit untuk masuk satu sama lain melalui portal luar angkasa Dao. Jangan bunuh ayahku. Tiba-tiba, suara wanita yang cemas terdengar dari portal dunia kecil. Jika Ye Tianfei ada di sini, dia akan segera mengenali bahwa suara ini milik Ji Yue. Setelah Ji Yue kembali dari Tiongkok, dia menemani orang tuanya di klan Ji. Karena Ye Tianfei, status orang tua Ji Yue di klan meningkat tajam, dan ayah Ji Yue ditunjuk sebagai tetua ke-8 dari klan Ji. Sekarang Ji Yue mendengar bahwa ayahnya akan dieksekusi, dia menjadi cemas. Jika kamu tidak ingin ayahmu mati, biarkan kamu orang Ji klan keluar. Kata lelaki tua itu sambil mencibir. Aku akan keluar dan menukar nyawa ayahku. Saya tidak memenuhi syarat untuk membiarkan orang lain keluar. Kata Ji Yue. Ji Yue, jangan keluar. Ayah Ji Yue dengan cepat berteriak keras. Ayah, aku tidak bisa melihatmu mati. Saat aku keluar, kamu tidak diperbolehkan membunuh ayahku. Kata Ji Yue, bagian kedua kalimat itu ditujukan kepada lelaki tua itu. Kamu keluar dulu lalu bicara. Orang tua itu mencibir.
Ji Yue, jangan keluar. Saya keluar. Di dunia kecil, Ibu Ji Yue meraih lengan baju Ji Yue dan mencegahnya keluar. Tidak, Ibu, kamu terlalu lemah. Saya keluar dan bertarung dengan mereka, mungkin saya bisa menyelamatkan ayah. Kata Ji Yue. Tingkat kekuatan jiwa Ji Yue saat ini setara dengan alam penciptaan Yuan, dan Ye Tianfei juga mengajarinya beberapa seni bela diri kekuatan jiwa. Dia telah berlatih keras selama periode ini dan telah mencapai beberapa keberhasilan. Dia berencana untuk keluar dan menggunakan seni bela diri kekuatan jiwanya untuk menyelamatkan ayahnya secara mengejutkan. Sambil berpikir, Ji Yue melakukan keterampilan bela diri jiwa, langsung membuat ibunya pingsan. Lalu Ji Yue melintas dan bergegas keluar dari dunia kecil. Aku keluar, biarkan ayahku pergi. Ji Yue memelototi lelaki tua itu. Haha, siapa bilang aku akan melepaskan ayahmu? Dia terlihat baik. Kemarilah, tangkap dia dulu. Orang tua itu tertawa dan berkata. Ledukan. Ji Yue sangat marah dan segera menggunakan seni bela diri kekuatan jiwanya untuk menyerang lautan jiwa lelaki tua itu. Setelah menampilkan seni bela diri kekuatan jiwanya, Ji Yue segera menggunakan keterampilan tubuhnya dan bergegas menuju ayahnya, berharap bisa menyelamatkannya. Dasar jalang, kamu sedang mencari kematian. Orang tua itu adalah Master Alam Niansing tahap awal. Dia terkejut dan merasakan sakit yang tajam di lautan jiwanya. Meskipun tingkat kekuatan jiwa Ji Yue bagus, dan seni bela diri kekuatan jiwa yang dia lakukan juga sangat bagus, itu masih belum cukup untuk menghadapi Master Alam Niansing tahap awal. Ledukan. Kekuatan telapak tangan yang luar biasa bergulir dan langsung menekan Ji Yue di tempatnya, tidak bisa bergerak sama sekali. Ji Yue hanya merasakan krisis kematian muncul dari hatinya. Apakah aku akan mati? Ji Yue merasa sedikit sedih. Dia menatap ayahnya, lalu memikirkan ibunya, dan akhirnya sosok Ye Tianfei muncul di benaknya. Ye Tianfei membawanya jauh-jauh ke dunia tengah Tiongkok, dan kemudian ke tanah hidup dan mati. Akhirnya, dia menemukan teratai jiwa dan menyembuhkan luka jiwa dan tubuhnya, membuatnya sangat jatuh cinta. Saya harap saya bisa bertemu ayah, ibu, dan dia lagi di kehidupan selanjutnya. Ji Yue menutup matanya, dan air mata mengalir di wajahnya. Jangan bunuh putriku. Ayah Ji Yue berteriak putus asa. Bersambung.